Apa ada orang di sini? Pergi sana. Tuan, Nyonya, saya mohon beri saya sedikit makanan. Ayah dan ibu saya sakit parah selama beberapa hari ini dan belum makan. Saya mohon kepada Anda. Saya sangat mohon. Minggir kamu, malam-malam malah bertemu pengemis, sial sekali rasanya. Jika orang tuamu tidak ada makanan, biarkan saja mereka tiada. Memangnya apa hubungannya denganku? Jangan mengutuk ayah dan ibuku. Jangan. Anak nakal, malam ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Memukulnya hanya akan mengotori tanganmu, bukan? Pengemis kecil, kalau tidak punya makanan carilah sayuran liar, jangan hanya mempermalukan diri sendiri di sini. Pergi. Ibu, maaf aku terlambat mengunjungimu. Aku sudah diterima di Akademi Desain Kerajaan, dan sebentar lagi aku akan pergi sekolah ke luar negeri. Untunglah aku mendapatkan sayuran liar. Setelah dicuci ini bisa dimakan oleh ayah dan ibuku. Ah, tolong. Bangunlah, ayo bangun. Ayo sadarlah, cepat bangun. Kakak, kamu menciumku. Apa kelak kamu mau menjadi nyonya CEO-ku? Masih kecil begini, tahu apa soal Nyonya CEO? Walaupun sekarang aku sangat miskin, tapi aku pasti akan menjadi seorang CEO. Aku tidak mau menjadi Nyonya CEO apapun itu. Aku ingin menjadi CEO wanita, dan memelihara berondong manis. Kakak, kuberikan giok ini padamu. Kelak aku akan membawa potongan satunya lagi untuk menikahimu. Aku akan ambilkan baju untukmu. Ayah, ibu, lihatlah, aku mendapatkan banyak sekali sayuran liar. Aku juga tadi bertemu seorang kakak yang baik hati. Kamu siapa? PR, kemarilah. Di mana ya? Ayah, pergi ke tempat yang sangat jauh. PR, ini bibimu. Mulai sekarang ikutlah dengannya. Pulanglah ke rumah. Ibu jangan tidur. Ibu, kelak, aku tidak bisa lagi menemanimu. Ibu, ibu jangan tidur. Ibu, ibu, ibu. Ling Fei, dengarkan Bibi, ayahmu adalah putra sulung keluarga Huo. Setelah kawin lari dengan ibumu, selama bertahun-tahun ini, pihak keluarga terus mencari mereka, ingin memberitahu mereka, bahwa nenekmu sudah tidak menentang pernikahan mereka lagi. Sekarang, mereka berdua sudah tiada. Kelak kamu akan menjadi pewaris grup Huo. Jangan khawatir, aku dan nenekmu pasti akan menjaga dan membesarkanmu dengan baik. Pulanglah ke rumah bersama Bibi. Aku tidak mau pergi. Aku sudah memetik banyak sayur liar untuk memasak sup buat ayah dan ibu. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap bersama ibu. Selamat siang, Presdir. Apa kamu yakin pemilik Liontin Giok satunya berada di Hangzhou? Benar. Berdasarkan penyelidikan, Liontin Giok satunya itu sudah muncul berkali-kali di Hangzhou. Baik. Segera siapkan mobil. Kita pergi menemuinya sekarang juga. Presiden Huo, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan? Katakan saja. Wanita ini 8 tahun lebih tua dari Anda, dan kabarnya dia telah dicampakkan oleh pria hidung belang, kemudian menjadi depresi, dan sedang mencari teman pria bayaran. Sebaiknya Anda tidak perlu menemuinya. Atur agar aku bisa menjadi teman pria bayarannya. Presiden Lin, ini data model pria yang Anda minta. Letakkan saja di sana. Presiden Lin, ada apa dengan wajahmu?
Lin Zixia, apa kamu tidak tahu malu? Kekasih adikmu sendiri pun kamu rebut? Bawa barang-barangmu dan cepatlah pergi dari sini. Pertama, dia adalah putri dari hasil hubungan gelapmu dengan selingkuhan. Dia bukan adikku. Kedua, Bai Zean. Dialah kekasihku yang sebenarnya. Ibumu yang malang dan sudah tiada itu dulu sangat membosankan dan tidak romantis. Jadi apa salahnya jika aku mencari beberapa wanita lain? Papa, jangan memarahi kakak lagi. Dokter bilang kakak sudah masuk masa menopause. Dia bahkan tidak bisa disebut seorang wanita seutuhnya. Karena itulah aku pergi untuk menghibur Zean. Ziking, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua karena Lin Zixia. Dia hanya tahu tentang bekerja sepanjang hari, terlebih lagi, dia sama sekali tidak memiliki gairah. Aku masih jauh lebih menyukai dirimu yang lembut dan manis. Bai Zean, apa kamu punya urat malu? Waktu kamu mengejarku dulu dan memohon padaku untuk membuatkanmu sketsa desain, kenapa kamu tidak bicara seperti itu? Cukup. Tidak ada gunanya bicara omong kosong dengannya. Cepat pergi dari sini. Biar ku beritahu kalian, hari ini bukan kalian yang mengusirku, melainkan aku sendiri yang ingin pergi. Suatu saat nanti, jangan pernah memohon padaku untuk kembali. Kak Zixia, jangan bersedih. Meninggalkan pria sampah dan ayah kejam adalah hal yang harus dirayakan dengan pesta besar. Dengan kecantikanmu, kita tidak akan kekurangan pria. Aku punya kandidat yang sangat bagus di sini. Nah, yang ini saja. Agen bilang, ini pertama kalinya dia bekerja sebagai model pria. Wajahnya tampan dan dia lulusan sarjana. Sebaiknya dia dari keluarga baik-baik, penurut, mudah diatur, dan jangan sampai membuat masalah bagiku. Oh, yang satu ini kepribadiannya sangat lembut, zodiaknya berelemen air. Pilih dia saja. Malam ini suruh dia menungguku di hotel. Baik. Kakak, Kelihatannya tidak buruk juga. Tunggu sebentar. kakak. Apa kamu merasa takut? Siapa bilang? Aku tidak takut sama sekali. Kakak, apakah kamu juga sudah menungguku selama ini? Wah, kakak ternyata mencari pria sewaan. Di momen yang sangat berkesan ini, tentu saja aku harus memotretnya sebagai kenang-kenangan. Berikan padaku. Hei, ini ponsel keluaran terbaruku. Meskipun kamu menjual diri selama 10 malam, kamu takkan mampu menggantinya. Pergi. Dasar simpanan. Beraninya kamu menyuruh kami pergi? Kakak, atur pria sewaanmu itu. Apa dia tidak hebat? Dia muda, tampan, dan juga punya stamina yang bagus. Dia jauh lebih baik daripada pria paruh baya di sampingmu itu, bukan? Omong-omong, hingga sekarang, mungkinkah kamu masih mengonsumsi obat kuat biru itu? Dan pasti kamu mengonsumsinya dalam dosis banyak, kan? Lin Zixia, dasar wanita sampah. Apa kamu sudah tidak tahu malu lagi? Sakit, sakit, sakit. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Baiklah. Dasar rendahan. Ini adalah Hotel Bintang 5, di bawah naungan grup Huo. Aku ini tamu VIP. Pengeluaranku mencapai 10 juta dolar setahun. Apa kamu percaya, jika hanya dengan satu telepon saja, aku bisa menyuruh manajer naik ke sini untuk memberimu pelajaran? Pengelola hotel grup Huo yang bernama manajer itu, kamu pikir dia sangat hebat? Ini bukan hotel biasa. Ini adalah hotel di bawah grup Huo, tempat yang sering disinggahi Presiden Huo.
Dan manajer adalah orang kepercayaan di sisi Presiden Huo. Kalau begitu panggil dia kemari, aku akan menunggunya. Aku lihat kamu ini sangat keras kepala. Jika kamu berlutut dan memohon pada kami sekarang, kami masih memiliki kesempatan untuk melepaskanmu. Kamu bicara terlalu banyak. Cepat berikan ponselnya padaku. Halo manajer, cepatlah datang ke sini. Ada orang gila yang menghajar kekasihku. Hei, lebih baik kamu pergi saja dulu. Ini wilayah grup Huo. Jika mencari masalah di sini, urusannya akan menjadi sulit bagi kita. Kamu tidak perlu khawatir, kakak. Siapa yang membuat keributan di sini? Manajer, dia orangnya. Segera tangkap dia. Dan buat perhitungan dengannya. Huo. Huo. Apapun yang harus terjadi, terjadilah. Manajer, siapapun bisa masuk ke kamarku sembarangan. Kamu sepertinya tidak ingin hotel ini tetap buka. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruangan ini? Manajer, apakah kamu salah paham? Aku adalah VIP. Untuk kamar biasa ini, bukankah aku bebas masuk sesukaku? Apa kamu tahu siapa sosok yang ada di depanmu ini? Bukankah ini hanya Lin Zixia dan pria simpanannya? Apa kamu bilang dia itu apa? Pria simpanan. Kamu memanggilnya apa? Pria simpanan. Manajer, apakah kamu sedang keliru? Kamu tahu dia adalah... Cukup. Seret kedua orang ini keluar. Manajer, apakah dia kekasih lamamu? Apa ada hal lain yang Anda butuhkan? Kamu juga pergi sana. Kenapa? Apa kamu merasa lebih penting daripada VIP? Aku hanya punya hubungan bisnis dengan hotel ini saja. Oh, hei, pelanggan tetap. Kakak, aku sudah membantumu memberi pelajaran kepada pria brengsek dan pelakor itu. Bukankah kamu seharusnya memberiku imbalan? Setiap malam mulai sekarang, aku akan datang. Hanya malam hari? Jangan menemuiku di siang hari. Ambil uang ini dan cepatlah pergi. Kakak, kita pasti akan bertemu lagi. Ibu, akhirnya ibu kembali juga. Anak itu, Ling Fei, aku benar-benar tidak bisa mengaturnya lagi. Dia sudah menemukan wanita itu, tapi wanita itu 8 tahun lebih tua darinya, dan dia tetap bersikeras ingin menikahinya. Bukankah ini konyol? Silakan minum tehnya, Bu. Mengenai Ling Fei, dia tidak punya orang tua sejak kecil. Kita berdua telah terlalu memanjakannya. Yah, dia masih muda. Dia masih belum menyadari beban tanggung jawab dari identitasnya sebagai orang terkaya di Hangzhou. Dan pewaris dari grup Huo, begitu berat. Istrinya nanti bukanlah sembarang orang. Dia masih muda, dan belum berpengalaman menilai orang. Aku harus pergi sendiri untuk menguji wanita itu. Hari ini grup Huo datang untuk memantau kemajuan proyek. Lin Ziqing sengaja tidak memberitahumu dan malah membuatku pergi. Anda harus segera ke kantor, kalau tidak Lin Ziqing akan merebut semua jasa Anda. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke kantor sekarang. Pinggangku. Nenek, Anda tidak apa-apa? Kamu harus bertanggung jawab. Nenek, Anda baik-baik saja? Mohon maaf, mobil saya baru saja mulai jalan dan sangat lambat. Seharusnya tidak sampai melukai Anda kan? Kalian anak muda, kenapa tidak punya hati nurani? Wanita ini tidak mau tanggung jawab setelah menabrak, aku akan memviralkan videomu. Bukan begitu, Nek. Sekarang aku ada urusan mendesak. Aku tinggalkan ponselku untuk Anda. Biaya perawatan dan pemeriksaan Anda nantinya kirimkan saja padaku. Aku merasa sakit sekali. Nenek, biarkan saya membantu Anda berdiri dulu. Ayo pelan-pelan. Sakit, aduh. Bagian mana yang sakit? Aku, pinggangku. Apa pinggangku sudah patah? Kamu harus tanggung jawab. Nenek, tenang saja, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Begini saja. Di mana keluarga Anda? Biar mereka datang menjemput Anda. Keluargaku ada di mana? Aku siapa? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku mau pergi kemana? Nenek, begini saja. Anda ikut denganku ke kantor dulu, lalu aku akan bantu mencari keluarga Anda. Aku ikut kamu. Baiklah. Jalannya Ayo. hati. Ya baik. Ayo jalan, Nek. Mari jalan. Nenek,
Duduklah di sini sebentar, aku harus ikut rapat. Jika Anda bosan, gunakan ponselku saja untuk menonton drama pendek. Aku sangat suka nonton drama pendek. Semua orang sedang bekerja, jadi mari kecilkan suara kita. Manajer proyek grup Huo akan segera tiba. Bersihkan seluruh ruang tamu ini. Tunggu di sini baik-baik ya. Lin Zixia, kenapa sampah seperti ini kamu bawa masuk ke dalam perusahaan? Benar? Kenapa barang sampah apapun dibawa ke perusahaan? Sama seperti si sampah Baizean ini. Lin Zixia, aku ini lulusan magister universitas bergengsi, dan kamu bawa benda macam apa ini? Tukang sedot tinja kah? Kalau mau mengurus kotoran pergilah ke toilet. Jangan menghalangi pandanganku di sini. Grup Huo adalah perusahaan terbesar di kota Hangzhou. Mereka memegang kendali atas kota ini, dan merupakan mitra terpenting untuk Lin Group kita. Jika menyinggung Grup Huo, kita tidak akan bisa bertahan hidup di kota ini. Hari ini pihak Grup Huo datang untuk meninjau proyek, tapi beraninya kamu membawa petugas kebersihan ke kantor? Jika kamu sampai menyinggung manajer proyek, 100 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Lin Zixia, apa kamu pikir perusahaan ini kandang anjing? Sembarang orang rendahan dibawa masuk ke sini. Benar sekali kan? Kotor sekali dan bau busuk. Tampaknya nona besar keluarga Lin ini juga tidak begitu disukai di grup Lin. Nenek ini, dia sepertinya mengidap penyakit Alzheimer. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di luar. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan membawanya mencari keluarganya. Ini tidak akan mengganggu peninjauannya. Apa? Maksudmu wanita tua ini bukan hanya kotor, tapi juga penyakitan? Bau sekali. Jangan-jangan dia punya penyakit kotor. Apa tidak akan menular kepada kita? Kalian semua, cepat carikan petugas kebersihan, dan semprotkan disinfektan ke seluruh area yang pernah didatangi wanita tua sialan itu. Jika sampai menular kepada project manager dari Huo, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Apa kalian punya akal sehat? Alzheimer itu tidak menular. Kebodohanlah yang bisa menular. Gadis ini tahu cara melindungiku. Karakternya cukup bagus juga. Dengar itu, kebodohanlah yang bisa menular. Satpam, usir wanita tua ini keluar. Jangan berani-berani menyentuhnya. Presiden Huo, gawat. Aku baru saja mendapat kabar. Nyonya besar pergi ke Lin Group untuk menemui Nona Lin. Apa? Dengar-dengar dia ingin menguji Nona Lin. Segera bawa orang-orang ke Lin Group. Keamanan, usir wanita tua ini keluar. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Coba saja, siapa yang berani mengusirku keluar? Lin Zixia, jika hari ini kamu menghalangi inspeksi dari grup Huo, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Daripada kalian membuang waktu hanya untuk menindas seorang lansia, lebih baik luangkan waktu untuk mengasah desain dan kualitas produksi kalian. Sekalipun proyek Huo gagal, maka itu karena kesalahan kalian sendiri. Lin Zixia, jika proyek Huo sampai batal, kamu tidak akan bisa bertahan lagi di perusahaan ini. Nah, perusahaan Lin Group ini skalanya terlalu kecil, manajemennya buruk, dan tidak pantas untukmu. Aku akan membawamu pergi sekarang dan bekerja di grup Huo. Hei wanita tua, ternyata kamu tidak hanya pikun, tapi juga berhalusinasi. Dasar nenek tua, grup Huo adalah nomor 1 di Hangzhou dan masuk 10 besar nilai bisnis global. Sekali saja grup Huo bernapas, Hangzhou akan langsung gemetar. Kamu pikir grup Huo itu milik keluargamu? Bisa masuk sesuka hatimu? Grup Huo memang milik keluargaku. Jika grup Huo itu milik keluargamu, kepalaku ini boleh kau pakai jadi sapu. Menurutku, sebaiknya cepat telepon rumah sakit. Orang gila seperti ini seharusnya dikurung saja. Nenek tua, project manager dari Huo akan segera sampai di sini. Saat kebohongan besarmu terbongkar nanti, kita lihat siapa yang bisa menolongmu. Presiden membawa manajer Huo datang. Berani sekali kalian di Lin Group ini. Kalian di Lin Group benar-benar berani. Aku kesini untuk meninjau progres proyek, tapi kalian malah membiarkan seorang nenek tua yang kotor masuk ke ruang tamu. Kamu hanya seorang manajer proyek kecil. Sangat wajar jika kamu tidak mengenaliku. Kamu itu cuma seorang petugas kebersihan, masih berani bicara besar. Aku melihat manajemen Lin Group sangat berantakan, kebersihannya juga buruk. Bagaimana mungkin kalian bisa mengerjakan proyek perhiasan kelas atas milik grup Huo? Manajer, Nenek Huo hanya berada di ruang tamu untuk sementara waktu. Anda tenang saja. Bagian produksi dan desain kami memiliki ruang kerja khusus, tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Laulin, beginikah caramu mengelola perusahaan selama ini? Hanya seorang karyawan kecil, beraninya dia menjawab perkataanku. Lin Zixia, cepat tutup mulutmu. Beliau ini adalah manajer proyek dari grup Huo. Ada apa dengan manajer proyek Huo? Hanya karena seorang petugas kebersihan, dia langsung menyimpulkan kalau kita tidak bisa mengerjakan proyek grup Huo. Aku rasa, orang-orang di grup Huo hanyalah sekumpulan orang bodoh. Grup Huo sebenarnya cukup baik. Nenek Huo, tenanglah. Aku pastinya tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Lin Zixia, proyek grup Huo kali ini bernilai $1 miliar. Ini adalah kesempatan besar bagi grup Lin untuk menjadi sukses dan kaya raya. Kamu tetap bersikeras ingin melindungi wanita tua ini? Baik. Sana pergi bersamanya menyapu jalanan. Semuanya
Usir Lin Zixia dan nenek tua ini keluar dari sini. Lepaskan. Presiden Lin, tapi dia adalah nona besar. Aku tidak punya putri seperti dia, lakukan. Apa yang kalian lakukan? Kakak, bukankah ini hasil dari perbuatan dengan pria panggilanmu itu? Lin Zixia, kamu dan pria itu ternyata bermain sangat liar ya. Cui, benar-benar memalukan. Mengotori pandanganku saja. Sangat tidak bermoral. Menurutku, sebaiknya segera keluar dari Lin Group. Kalau tidak, orang lain akan melihatnya dan mengira bahwa Lin Group adalah perusahaan yang tidak benar. Dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Tidak tahu cara pergi? Biar aku bantu. Hei. Dasar nenek tua, kamu pikir kamu siapa? Beraninya mendorongku. Aku beritahu kalian, aku adalah... Presiden Huo tiba. Kakak, aku datang terlambat. Kenapa kamu kemari? Kakak, kenapa kamu membawa laki-laki simpanan itu ke perusahaan ini? Apakah kamu sudah tak sabaran? Mulutmu penuh dengan kata-kata kasar. Memangnya kamu siapa sampai berani memukulku? Lihatlah dengan baik, ini adalah direktur asisten khusus. Di grup Huo, posisinya berada di bawah 1 orang, namun berada di atas ribuan orang lainnya. Kamu adalah Presiden Huo? Bukan. Aku datang ke sini untuk melamar menjadi magangmu. Benar juga. Sebagai simpanan hina, beraninya kamu berpura-pura menjadi Presiden Huo? Kalian sendiri yang salah mengenaliku. Lalu apa urusannya denganku? Lalu tadi, bukannya dibilang Presiden Huo. Dia sudah tiba di sini. Presiden Huo bisa datang sesukanya dan pergi sesuka hati. Dia orang yang bebas. Asisten khusus. Manajemen di perusahaan Lin ini sangat kacau. Moralnya pun sangat buruk. Menurutku, tempat ini tidak layak bekerja sama dengan keluarga Huo. Perkataan Anda ada benarnya? Aku akan memerintahkan sekarang juga untuk membatalkan kerjasama dengan Lin Group. Asisten khusus Shu, kedua keluarga kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kamu tidak mungkin lebih membela wanita tua ini. Dan simpanan tak berharga ini bukan? Benar, Asisten khusus Shu. Kamu tidak mungkin, hanya karena perkataan wanita tua ini, langsung membatalkan kerjasamanya. Kalian bahkan tidak punya sopan santun paling mendasar sebagai manusia. Aku sangat ragu apakah kalian sanggup menjalankan prinsip kemanusiaan yang dipegang oleh perhiasan Huo. Proyek ini harus dibatalkan. Mengenai batal atau tidaknya, masalah ini masih bisa dirundingkan. Benar begitu kan, Nona Besar Lin? Asisten khusus Su, saya dan tim saya sudah lama mempersiapkan untuk proyek ini. Saya yakin, jika Anda membatalkan kerjasama ini akan menjadi kerugian terbesar bagi saya dan juga grup Huo. Alasan Anda masuk akal? Jika demikian, datanglah ke pertemuan presentasi besok seperti biasanya. Biar saya antar Anda kembali. Jangan-jangan, wanita tua itu benar-benar orang dari keluarga Huo? Aku tidak mengenalmu. Aku ingin dia yang mengantarku. Baiklah, saya akan mengantarkan nenek. Aku akan pergi bersamamu. Baik. Ayo pergi, nenek. Huo Lingfei, nenek ini, menderita Alzheimer. Dia tidak ingat di mana rumahnya. Kita harus membantunya menemukan keluarganya. Tidak perlu. Aku sudah ingat semuanya. Biarkan anak muda ini mengantarku pulang. Kamu segeralah pulang untuk berganti pakaian. Pakaian itu akan kuberikan kepadamu lain kali. Antarkan nenek pulang. Ini adalah tugas pertama yang kuberikan padamu. Kakak, apa Anda baru saja menerima saya sebagai pemagang? Masa magang selama 3 bulan. Jika tidak puas, akan langsung dipecat tanpa bayaran. Baik. Kamu cepatlah pergi. Baik. Nenek, mengapa nenek berkeliaran sendirian? Di luar sangat tidak aman. Aduh, aku hanya takut kamu ditipu oleh gadis-gadis lain. Wah, Lin Zixia ini orangnya cukup baik. Kejar saja kalau memang suka. Lagi pula untuk apa kamu menyembunyikan identitasmu? Nenek, jika dia tahu kalau aku adalah kliennya, dia pasti akan menjauh dariku. Aku ingin dia merasa lebih santai. Duh, aku tidak paham dengan cara berpikir rumit anak-anak muda seperti kalian. Kamu boleh menyembunyikan identitasmu, tapi jangan sampai menyakiti hatinya. Iya, nenek. Pulang Ya. dan mandilah.
Lin Zixia, sketsa desain ini kini sudah menjadi milikku. Lihat saja nanti saat acara kompetisi desain. Kamu mau bersaing pakai apa denganku? Selamat datang di acara presentasi ide grup Huo. Ruang rapat ada di sebelah sana. Mari Ya. ikuti saya. Cepat diam dan bersikaplah yang sopan. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua terlihat sangat akrab. Apa mungkin kalian adalah pasangan? Bukan, dia ini adalah anak magang saya. Anak magang? Masih semuda ini. Sudah bisa datang menghadiri rapat di level setinggi ini. Mungkinkah dia naik jabatan lewat cara kotor? Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak tertarik dengan bocah kecil seperti dia. Baguslah kalau begitu. Dalam hubungan wanita yang lebih tua, biasanya wanitanya yang akan merugi. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu dimanfaatkan sebagai batu loncatan. Ini dia ruang rapatnya. Tunggu saja di sini dulu. Iya, baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingatkan ya. Sekarang kita sedang di kantor orang lain. Jangan macam-macam. Jangan banyak bergerak, nanti akan terluka. Sudah cukup. Sekarang rambutnya sudah terlepas. Menjauhlah dariku. Kamu, Kakak Anda sudah salah paham kepadaku. Aku merasa sangat sedih. astaga, kamu kan sudah dewasa. Janganlah mudah merasa sedih begitu. Sudah kubilang kan ini sedang di kantor orang. Kalau ada orang lain yang melihat, itu akan merusak citra profesional saya. Karena kakak tidak mau menghiburku. Maka, aku benar-benar akan berbuat nekat. Di sini ada kamera pengawas. Jangan takut. Kamera pengawasnya sedang rusak. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku yang merusaknya. Kakak, saat ini sebaiknya kamu jangan hilang fokus. Gadis di bagian administrasi itu lumayan juga. Hah, bukankah bagian administrasi bilang Zixia dan si anak magang itu sudah sampai? Kemana mereka? Pak, siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Anak magang apaan? Pasti dia itu pria simpanannya di luar sana. Bisa jadi sekarang mereka berdua sedang bersenang-senang. Zean tidak pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun. Dia pasti sudah merasa kesepian. Paman, Anda tidak tahu kalau Lin Zixia ternyata mencari pria murahan. Benar-benar tidak punya rasa malu. Cing, jangan khawatir, proyek ini pasti akan jatuh kepadamu. Lihat saja kelakuan Zixia, pikirannya tidak digunakan untuk hal yang benar. Aku rasa proyek ini pun tidak akan dia pedulikan. Gawat, kalau ketahuan, habislah aku. Hei, kamu jangan mendekat. Aku tidak mau dianggap sebagai orang aneh. Kakak, aku hanya ingin melihatmu lebih dekat. Detak jantungmu kencang sekali. Kalau kamu tidak ingin dibuat perhitungan, sebaiknya menjauh dariku. Pergi kemana anak nakal ini? Aku akan menelponnya. Suara apa itu? Suara apa itu? Semuanya. Ruang rapat ini kamera pengawasnya rusak. Kita harus pindah ke ruang rapat yang lain. Apa kakak merasa begitu ketakutan? Pergilah dari sini, dan jangan berani mengikutiku lagi. Kalau begitu, aku mau ciuman perpisahan. Jika kamu tidak ingin dipecat, sebaiknya kamu bersikap lebih tenang. Kakak, bukankah kamu sudah sampai dari tadi? Kenapa baru muncul sekarang? Mungkinkah kamu merasa takut? Takut karena apa? Takut kamu akan kalah dengan mengenaskan. Kakak, jangan senang dulu. Aku pasti akan memenangkan proyek ini. Aku tahu betul sehebat apa kemampuanmu itu. Sudah, karena semua orang sudah berkumpul di sini, maka saya umumkan rapatnya bisa dimulai. Semuanya. Pertama-tama, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua mengenai proyek perhiasan. Kali ini, yaitu sketsa desainnya. Desain ini benar-benar sangat sempurna.
Bukankah itu sketsa punyaku yang tertinggal di sasana panahan sebelumnya? Cing, bagaimana mungkin kamu merancang sketsa perhiasan yang sesempurna ini? Desain seperti ini? Hanya desainer kelas atas yang misterius di internet itu, yaitu Charles, yang sanggup membuatnya. Sejujurnya, akulah desainer bernama Charles itu. Sejujurnya, akulah desainer Charles. Anda adalah desainer Charles? Desainer yang selama 5 tahun berturut-turut memenangkan kompetisi desain perhiasan nasional kategori penghargaan tertinggi itu, yaitu desainer Charles? Benar sekali. Ya ampun, saya selalu tahu kalau desainer Charles tuh sangat misterius. Dia tidak pernah muncul di depan umum, bahkan banyak media ingin mewawancarainya, tapi sama sekali tidak bisa menghubunginya secara langsung. Saya tidak menyangka seumur hidup saya bisa melihat sosok asli Charles secara langsung. Cing, hal sepenting ini, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Benar sekali, Cing. Tidak disangka putriku begitu hebat dan berprestasi. Aku memang lebih suka bersikap rendah hati. Aku tidak suka terlalu pamer. Kali ini, sekalian mengambil kesempatan dari proyek perhiasan grup Huo, ini waktu yang tepat untuk mengumumkan kepada kalian semua tentang identitasku yang sebenarnya. Lagi pula kedepannya kita akan menjadi mitra bisnis, jadi tidak perlu ada yang disembunyikan lagi. Jika ini adalah desainer Charles yang turun tangan sendiri, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau begitu saya umumkan bahwa proyek kali ini akan saya serahkan. Tunggu sebentar. Lin Ziqing, aku sudah meremehkanmu. Tidak menyangka bahkan sosok Charles pun berani kamu palsukan. Kak, apa maksud perkataanmu itu? Kamu tidak mungkin hanya karena aku mengalahkanmu, lalu memfitnahku meniru identitas orang lain. Menurutku kamu jelas-jelas hanya iri karena aku jauh lebih berbakat darimu. Aku iri padamu. Sketsa desain ini adalah sketsa yang tertinggal di arena panahan tempo hari. Setiap goresannya adalah hasil tanganku sendiri. Bagaimana mungkin aku iri padamu? Apa katamu? Aku bilang akulah desainer Charles yang sebenarnya. Kamu ini desainer Charles? Kak, aku tahu kamu sejak kecil selalu iri. Karena papa lebih menyukaiku. Begitu juga dengan proyek kali ini. Kamu sudah berjuang keras ingin mengalahkanku. Tapi kamu sungguh tidak seharusnya memalsukan identitas Charles milikku. Lin Zixia, kamu berani sekali memalsukan identitas adikmu sendiri. Ini benar-benar keterlaluan. Menurut saya, dia hari ini memang sengaja datang untuk merusak pertemuan presentasi desain ini. Manajer Zhang, tolong usir dia keluar. Jangan mengganggu rapat kami. Memalsukan identitasmu? Setiap draft final desain dari desainer Charles, di sudut kanan atasnya selalu ada sebuah simbol khusus. Jadi aku ingin bertanya kepadamu, di kertas desainmu ini, di mana simbolnya? Aku lupa menggambarnya. Lupa? Menurutku, yang kamu curi itu sama sekali bukan draft final, melainkan hanyalah sketsa. Kamu bicara sembarangan. Kamu bersikeras mengatakan kalau gambar desain ini adalah buatanmu. Apa kamu tidak menyadari bahwa ini hanyalah sebagian dari desainnya dan tidak lengkap sama sekali? Ini memang benar hanya sebagian saja. Kalau cuma sebagian, memangnya kenapa? Aku menggambar dengan lambat. Meskipun belum selesai, ini sudah cukup untuk mengalahkanmu. Kalau begitu, sekarang coba selesaikan gambarnya di sini. Orangnya terlalu banyak, aku tidak bisa menyelesaikannya. Kamu tidak bisa menggambarnya, tidak bisa menggambarnya. Ya sudah benar. Karena versi lengkapnya ada padaku. Ini memang benar-benar versi lengkapnya. Lin Zixia, kamu mengambil USB milikku. Dan kamu masih berani berdalih di sini. Aku mencuri USB milikmu? Kalau begitu sekarang silakan kamu gabungkan semua bagian ini sampai selesai. Benar juga. Jadi, Nonaka, Lin Ziqing, kamulah yang sebenarnya memasukkan identitas Charles itu. Bukan aku. Hanya saja isinya terlalu banyak jadi aku lupa. Lin Zixia, kamu hanyalah orang tak dikenal. Berpegang pada USB hasil curian. Apa hakmu menuduhku seperti ini? Orang tak dikenal. Sudah aku katakan sejak tadi, bahwa akulah desainer Charles yang asli. Sudah aku katakan sebelumnya, akulah desainer Charles. Lin Zixia, kamu benar-benar tak tahu malu. Orang rendahan sepertimu masih berani berpura-pura menjadi Charles? Dasar wanita kejam, beraninya kamu memukulku. Ini hanya pembelaan diri saja. Sebaiknya cuci mulutmu yang bau itu. Lin Zixia, kamu berani memukul adikmu? Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Tidak tahu dari mana kamu memungut giok usang itu. Sepanjang hari selalu dipegang. Memangnya keluarga kita butuh barang yang tidak berharga ini. Benar-benar memalukan keluarga Lin. Kakak, jangan pernah bermimpi bahwa anak laki-laki yang memberimu giok itu akan datang untuk menikahimu. Setelah dicampakkan oleh Zean, aku rasa kamu hanya bisa membuat mimpi yang mustahil. Meskipun setelah dewasa dia datang menikahimu, paling-paling dia juga hanya seorang buruh kasar yang miskin. Kakak, bukankah kamu cukup hebat dalam menggambar desain? Katakan, bagaimana jika aku menghancurkan tanganmu ini? Biar kulihat bagaimana caramu menggambar. Presiden Huo tiba. Coba saja berani sentuh dia.
Kakak, aku datang terlambat. Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu ada di sini? Aku takut kamu ditindas. Presiden Huo. Manajer, Anda salah orang, bukan? Orang ini hanyalah pemagang dari Lin Zixia, sekaligus sampah tak tahu malu. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Presiden Huo, tapi orang yang berada di sampingnya ini, Sekretaris Shu adalah sekretaris pribadi dari Presiden Huo. Sekretaris Shu, apakah ini Presiden Huo? Dia. Bukan Presiden Huo. Presiden Huo sedang ada urusan mendadak, jadi saya yang akan memimpin rapat ini. Sekretaris Su, orang inilah yang tempo hari berpura-pura menjadi Presiden Huo di arena panahan. Pihak Presiden Huo kami tidak keberatan jika identitasnya dipinjam. Memangnya apa hubungannya denganmu? Di pertemuan presentasi grup Huo, ternyata ada orang yang sengaja melakukan kekerasan. Bukankah standar ini terasa sedikit rendah? Manajer Zhang, silakan pergi ke bagian personalia untuk mengundurkan diri. Dan kalian semua, kualifikasi kalian resmi dibatalkan. Aduh. Tunggu sebentar. Hai Sekretaris Shu, ini semua salah paham. Ini karena orang-orang keluarga Lin saling menuduh bahwa mereka telah melakukan plagiarisme. Mana mungkin saya bisa membedakannya? Lagi pula bukan saya yang memukul. Tapi dia... Tuan Sekretaris Shu, ini hanyalah salah paham. Saya melakukannya sebagai seorang ayah, hanya untuk memberi pelajaran kepada putri saya sendiri. Benar. Sekretaris Su, pihak Lin Zixia ini menjiplak draft gambarku dan tidak mau mengaku. Ayahku hanya sedang dalam emosi sesaat ketika memberikan teguran fisik kepadanya. Mana mungkin ini bisa dianggap sebagai niat jahat? Sekretaris Su, sampah ini mendorongku. Ini bukan masalah besar, biarkan saja. Sudah saatnya kekacauan ini berakhir. Lin Ziqing, Bai Zean, perilaku kalian berdua sangat buruk. Kalian tidak layak mengerjakan proyek grup Huo kami. Saya nyatakan dalam kompetisi presentasi ini, Nona Lin Zixia keluar sebagai pemenangnya. Petugas, seret mereka semua keluar dari sini. Kemari kalian, seret orang-orang ini keluar. Hey! Ini sungguh tidak adil. Atas dasar apa kualifikasi Lin Zixia tidak dibatalkan, tapi punyaku saja yang dibatalkan? Nona Lin, terus terang saja, apa kamu tidak melihatnya? Pemuda yang masuk barusan itu memiliki hubungan dengan Sekretaris Shu yang sangat luar biasa? Apa maksudmu? Aku hanya bisa bilang sampai di sini. Satu hal lagi, kalian telah menyinggung orang yang salah. Jangan-jangan, dia sudah memikat Sekretaris Shu? Sudah kuduga. Pantas saja Sekretaris Shu sangat memihaknya. Ternyata karena itu. Tuan, lihatlah pengaturan ini, apakah Anda puas? Lumayan. Aku yakin Presiden Huo juga tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Dimengerti? Akan segera saya instruksikan. Kami dari grup Huo tidak akan pernah bekerja sama dengan ketiga orang itu. Sekretaris Shu ini, kenapa dia begitu patuh padamu? Aku adalah paman jauh dari Sekretaris Shu. Meski aku masih muda, tapi kedudukanku lebih tinggi dalam keluarga. Tapi sebelumnya aku tidak pernah mendengarmu mengatakannya. Kami sudah lama tidak bertemu, aku juga baru menyadarinya bahwa aku punya keponakan sebesar itu. Ada urusan lain yang harus kuurus. Aku pergi dulu ya. Kakak, bukankah kamu juara 1? Kenapa kamu terlihat tidak senang? Giokku hancur. Sangat sedih. Apakah itu karena kamu juga terus menungguku? Apakah giok ini sangat penting? Ini adalah pemberian seorang anak laki-laki yang kuselamatkan sewaktu kecil. Dia memberikannya padaku. Dia bahkan mengatakannya akan datang menikahiku saat dia sudah besar nanti. Lalu, apakah kamu sangat menyukainya? Apa yang kamu pikirkan? Dia hanyalah anak kecil. Hanya saja, giok ini sudah lama kupakai. Sulit rasanya, tidak memiliki ikatan batin. Lagi pula, bentuknya cukup bagus, seringkali bisa memberiku inspirasi kreatif. Tunggu, sampai saatnya nanti, kamu tidak lagi menganggapku sebagai anak kecil? Maka aku akan memberitahumu, akulah anak laki-laki itu. Ayo pergi. Untuk merayakan Presiden Lin yang berhasil memenangkan proyek grup Huo, mari kita bersulang bersama. Mari bersulang. Bersulang. Di hari yang penuh kegembiraan ini, aku mengusulkan ayo kita main permainan kejujuran atau tantangan. Aku setuju. Kita masing-masing mengambil satu kartu, siapapun yang menarik angka terkecil, dialah yang kalah. Dan untuk orang yang kalah, kita harus mengambil sebuah kartu dari sini. Pilih kejujuran di sebelah sini, dan pilih tantangan di sebelah sini. Baiklah. Mengingat kesuksesan proyek ini, maka hari ini, aku akan menemani kalian bermain sekali ini saja. Xiao Huo, kamu kalah. Ayo, cepat-cepat ambil kartunya. Sisi sini adalah kejujuran, dan sisi sana adalah tantangan. Kejujuran saja. Kejujuran ya? Kamu, bolehkah aku bertanya apakah ada orang yang kamu sukai? Ada. Kalau ada ya bilang ada. Tapi kenapa menatap Presiden Lin? Jangan-jangan. Sudahlah, ayo lanjutkan. Xiao Huo, kenapa kamu lagi yang kena? Kejujuran atau tantangan? Kejujuran.
Aduh, kartu ini hebat sekali. Ini adalah kelanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Apakah orang yang kamu sukai ada di sini saat ini? Ada. Di sini cuma ada 3 orang wanita, kalau bukan aku, atau Zhang Ling, jangan-jangan itu? Mungkin saja dia suka laki-laki. Sudah cukup? Tidak boleh pilih kejujuran lagi. Aku yang akan memilihkan untukmu. Pilih tantangan. Wah, Presiden Lin, pilihanmu sungguh hebat ya. Di sini tertulis, Xiao Huo dan wanita pertama di sebelah kanannya harus makan 1 batang biskuit bersama. Presiden Lin, Presiden Lin. Presiden Lin? Ya, baiklah. Kakak, kamu sendiri yang memilih tantangan ini. Datang saja kalau berani. Presiden Lin, Presiden Lin. Presiden Lin memang Maaf ya, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Sampai patah begini. kalau sudah patah ya, tidak apa-apa. Ini masih ada lagi kok. Ayo, lanjut. Aku baru sadar biskuit ini ternyata rasa mangga. Aku alergi mangga. Bagaimana kalau ganti yang lain saja? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tidak apa-apa, Dik. Biskuit kami masih punya banyak stok kok. Jika kamu berani mencoba melakukan trik apapun lagi, awas ya, besok akan kupecat kamu. Ini yang terakhir kalinya ya. Kakak, mengapa kamu begitu tegang? Apa kamu merasa malu? Tidak. Putaran selanjutnya. Ayo, putaran selanjutnya. Presiden Lin, kamu kalah. Aku memilih jujur. Katakanlah, apa ada seseorang yang kamu sukai? Bukankah itu sudah jelas? Tadi saja sudah berciuman. Aduh, itu pun harus Presiden Lin sendiri yang mengatakannya. Presiden Lin, apa ada orang itu? Ada. Kakak, siapa orang itu? Jangan-jangan orang itu adalah orang yang baru saja berciuman denganmu? Itu pertanyaan untuk putaran selanjutnya. Jangan bangga dulu. Bisa saja giliran berikutnya kamu yang kalah. Aku pasti akan mencari tahu siapa orangnya. Sepertinya malam ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Presiden Lin, kamu dipecat. Bahkan mereka sampai mengirimkan email massal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu membantu perusahaan mendapatkan proyek grup Huo, tapi diperlakukan seperti ini? Ini sangat tidak adil. Benar sekali. Mengenai masalah ini, aku akan pergi menanyakannya secara langsung. Kenapa memecat saya? Padahal sayalah yang berhasil mendapatkan proyek grup Huo. Kenapa? Masih berani kamu bertanya? Kamu telah membuat adikmu kehilangan muka di depan grup Huo, perusahaan keluarga Lin kami. Tidak bisa menampung orang hebat sepertimu. Kakak, jangan marah ya. Meskipun kamu dipecat, tapi proyekmu itu sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Tenang saja, aku akan menangani proyek itu dengan baik. Baiklah, silakan saja ambil alih. Waktu itu Sekretaris Shu sangat puas dengan hasil karyaku. Aku rasa, kalau aku menawarkan diri ke grup Huo, Sekretaris Shu tidak akan menolak kehadiranku. Grup Huo tidak pernah menerima orang luar. Memangnya kamu sedang bermimpi? Lin Group kami saja tidak mau menerimamu. Memangnya grup Huo akan menginginkanmu? Mari kita lihat saja nanti. Kakak, jika kamu ingin masuk ke grup Huo sebagai klien, kenapa kamu tidak meminta bantuanku saja? Dasar anak kecil. Apa aku harus menyuruhmu memohon bantuan kepada Sekretaris Shu? Untuk aku sendiri. Tentu saja, aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk masuk ke grup Huo. Baiklah, aku percaya kakak. Pasti bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke dalam grup Huo. Su Feng, beritahu Departemen Personalia
untuk mengirimkan surat undangan wawancara kepada kakak. Halo, saya Lin Zixia. Datang untuk melamar sebagai perancang perhiasan. Anda sudah berusia 30 tahun? Sudah menikah? Sudah punya anak? Oh, belum menikah. Juga belum punya anak. Lalu, jika Anda baru bergabung belum lama dengan perusahaan kami, kemudian menikah dan punya anak, bagaimana? Anda tenang saja. Sekalipun saya menikah dan punya anak, hal itu tidak akan menghambat pekerjaan saya. Siapa yang bisa menjamin itu? Mencari kerja di usia 30 tahun, belum lama di perusahaan nanti minta cuti nikah dan cuti melahirkan. Pada akhirnya setiap hari ingin pulang tepat waktu hanya untuk mengurus anak. Perusahaan mana yang sanggup menerimanya? Tuan pewawancara, saya datang ke sini untuk wawancara. Anda sama sekali tidak bertanya soal profesionalisme, malah menjadikan usia saya sebagai masalah. Di usia saya sekarang ini, saya memiliki pengalaman kerja, tidak ada beban keluarga, inilah saat terbaik untuk fokus berkarier. Jika Anda menggunakan hal-hal yang belum terjadi untuk menekan saya tidak bisa menerimanya. Hei, aku punya pertimbangan sendiri dalam merekrut orang. Anda tidak memenuhi standar perekrutan grup Huo kami, cepatlah keluar. Apa? Keluar. Jika grup Huo bersikap tidak adil terhadap karyawan wanita, maka hari ini bukan grup Huo yang menolak saya, melainkan sayalah yang menolak grup Huo. Presiden Huo, Nona Lin sedang dipersulit oleh pewawancara. Apa? Aku akan pergi memeriksanya. Gawat, di dalam resume itu ada karya-karya lamaku. Kalau sampai ada yang memungutnya, identitasku pasti akan diakui orang lain lagi. Presiden Huo, Anda mencari saya? Di mana Lin Zixia? Dia, sudah pergi. Pergi? Presiden Huo, Anda, bisa beritahu saya, apa kesalahan saya? Sekarang juga, panggil dia kembali ke sini. Tapi dia, bukankah dia hanyalah wanita paruh baya berusia 30 tahunan? Katakan sekali lagi. Presiden Huo, mungkinkah dia orang yang Anda cari? Menyuruhmu mewawancarainya. Hanyalah formalitas belaka. Kamu pikir dengan kemampuanmu, kamu layak mewawancarainya? Presiden Huo, saya tidak tahu kalau dia adalah orang yang Anda cari. Kalau saja saya tahu, saya pun takkan punya keberanian itu. Saya benar-benar tidak berani, Presiden Huo. Kalau dia orang biasa, baru kamu berani melakukannya? Presiden Huo, saya melakukan ini juga demi kebaikan perusahaan kita. Sekarang juga saya akan panggil dia kembali. Tidak perlu. Kamu dipecat. Karena kamu suka membuat orang lain tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka akan kubuat kamu selamanya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Su Feng, panggil Nona Lin kembali ke sini. Baik. Presiden Huo. Sekretaris Shu. Nona Lin, Anda sudah kembali? Aku lupa mengambil resumeku. Hei Nona Lin, mengenai resume Anda, perusahaan kami sangat puas. Pewawancara yang tadi sudah dipecat, dan Anda sudah resmi diterima. Tidak perlu wawancara lagi? Iya. Tapi jika Anda ingin diwawancarai, kita juga bisa tetap mencobanya. Baiklah, kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada perusahaan Anda. Nona Lin, apakah Anda puas dengan tunjangan di perusahaan kami? Iya, cukup bagus. Kalau begitu silakan mulai bekerja Senin depan. Apakah waktu Anda bersedia? Bisa, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah seharusnya saya yang berterima kasih. Bakat luar biasa seperti Anda bisa bekerja di grup Huo adalah sebuah kehormatan bagi kami. Oh. Sedang apa kamu di sini? Aku tahu kakak sedang wawancara, jadi aku terus menunggu di luar sini. Bagaimana hasilnya? Dengan kemampuan kakak, pasti sudah lulus kan? Wawancaranya berjalan sangat lancar, Nona Lin merasa sangat puas dengan grup Huo. Huo Lingfei, hanya karena kamu dan Sekretaris Shu memiliki hubungan keluarga, bukan berarti kamu bisa seenaknya datang ke grup Huo. Sekretaris Shu itu juga hanya karyawan di grup Huo, sikapmu ini akan menyulitkan posisinya nanti. Tidak akan menyulitkan, kok. Grup Huo itu, perusahaan yang sangat berpikiran terbuka. Kalian boleh bebas datang ke sini kapan saja. Tuh, kan? Dengar sendiri, aku sudah bilang, grup Huo tidak sekaku itu. Iya Sekretaris Shu. Apakah saya boleh mengajaknya bekerja bersama di grup Huo? Dia itu mahasiswa magang saya, meskipun belum banyak pengalaman kerja, tapi dia sangat berbakat. Membiarkan Presiden Huo magang di grup Huo, bukankah itu akan membuatnya mudah ketahuan? Kenapa begitu, Sekretaris Shu? Tidak apa-apa kok. Kalau Bapak merasa keberatan,
Lupakan saja keinginan saya tadi. Tidak merepotkan sama sekali? Tentu saja boleh. Baguslah kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Sekretaris Chu. Ayo, mari kita pulang dan bereskan barang-barang kita. Baiklah. Presiden Lin, kamu benar-benar ingin pergi? Setelah kamu mendapatkan proyek itu, mereka malah mengusirmu. Ini sangat tidak adil. Sudahlah. Aku cuma pindah ke perusahaan lain untuk bekerja saja. Sikap kalian seolah-olah terjadi sesuatu hal yang sangat buruk padaku. Pindah ke perusahaan lain? Mau kerja di mana? Kerja sebagai tukang sapu jalanan? Kakak sekarang adalah karyawan grup Huo, sekaligus atasan kalian. Pindah ke perusahaan lain untuk bekerja? Mau bekerja di mana? Pekerjaan sebagai penyapu jalan? Kamu? Kakak sekarang adalah karyawan grup Huo, klien utama kalian. Oh, jadi mau menyapu jalan di grup Huo ya? Kakak, apakah kamu bisa menyapu jalan? Bagaimana kalau aku membantumu memeriksa? Bersihkan tempat ini sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi dari sini hari ini. Cuacanya sudah mulai dingin, sepertinya sudah waktunya Lin Group kalian bangkrut. Kamu ini kebanyakan menonton drama pendek tentang CEO ya? Pakai bicara soal bangkrut segala. Selain grup Huo, siapa lagi yang punya kemampuan untuk membuat Lin Group kami bangkrut? Tapi grup Huo terhadap kakak sekarang sangat patuh dan menuruti segalanya. Ini agak berlebihan. Hey Dick, kamu setiap hari mengikuti Lin Zixia? Apakah otakmu jadi rusak seperti dia juga? Grup Huo itu adalah orang terkaya di Hangzhou. Dia yang memegang kendali ekonomi di Hangzhou. Lin Zixia, bahkan untuk masuk ke pintu depan grup Huo saja, tidak bisa, masih berani ingin memerintah grup Huo, benar-benar mengundang tawa. Kamu tidak percaya? Kakak, berikan ponselnya padaku. Halo, Sekretaris Chu. Nona Lin bilang dalam waktu 10 menit akuisisi Lin Group. Kalau begini caramu, aku sulit mengatasinya nanti. Sepertinya aku benar-benar perlu menemui direktur rumah sakit jiwa untuk menanyakan hal ini. Sakitnya saja belum sembuh total, bagaimana bisa diperbolehkan pulang? Apa-apaan ini? Cepat kemari, usir kedua orang gila ini dari hadapanku. Gawat, saham perusahaan kita anjlok drastis. Apa? Harga saham perusahaan kita tiba-tiba jatuh drastis. Apa? Apa yang terjadi? Aku baru saja mendapat kabar. Saham perusahaan kita jatuh bebas dan grup Huo ingin mengakuisisi kita dengan harga rendah. Lin Zixia, ternyata itu kamu? Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Hingga membuat grup Huo mengakuisisi kita. Apa? Zixia, apakah ini perbuatanmu? Aku. Kakak, jangan pernah menyangkalnya. Manfaatkan momen ini. Mintalah syarat yang lebih menguntungkan. Benar, sekarang aku sudah menjadi karyawan di grup Huo. Apalagi Presiden Huo sangat menghargaiku. Hanya untuk mengakuisisi perusahaan Lin Group yang kecil ini, tidak perlu terlalu terkejut. Kamu pergi ke grup Huo, dan kamu bahkan mendekati Presiden Huo? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Presiden Huo mau demi dirimu mengakuisisi Lin Group? Kamu pasti sedang berbohong. Lalu bagaimana kamu menjelaskan? Tadi setelah kakak menelpon, Lin Group milik kalian langsung diakuisisi? Zixia, grup Lin kita ini adalah perusahaan yang ayah dan ibumu dirikan sendiri dulu. Di dalamnya ada setengah kerja keras ibumu, sekarang kamu justru bekerja sama dengan orang luar untuk mengakuisisi perusahaan keluargamu sendiri. Baru sekarang ayah ingat kalau perusahaan ini punya setengah kerja keras ibu. Baiklah, kalau ingin Lin Group tidak diakuisisi, kembalikanlah semua saham ibu kepadaku. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Kamu. Baik, ayah setuju. Ayah tidak boleh melakukan itu. Kamu diam saja. Kalau ayah tidak setuju, perusahaan kita akan lenyap. Karena ayah sudah berkata begitu, aku juga tidak akan berpendapat lagi. Hari ini juga sudah terlambat untuk membuat draft kontrak. Besok datanglah ke rumah, kita tanda tangani secara langsung. Baik, sudah sepakat ya? Ling Fei, mari kita pergi. Katamu hari ini grup Huo tiba-tiba ingin mengakuisisi Lin Group. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku dengar dari Sekretaris Chu, mereka ingin menghancurkan Lin Group. Aku hanya menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti mereka saja. Tapi jika aku menandatangani kontrak besok, dan grup Huo tetap mengakuisisi Lin Group, lalu apa yang harus aku lakukan? Ini hanya latihan saja. Seharusnya besok tidak akan ada akuisisi. Namanya juga perusahaan besar, selalu saja ada tindakan yang aneh-aneh. Tidak perlu dipikirkan. Si Presiden Huo ini benar-benar sulit ditebak, dasar tidak waras. Dia pasti punya pemikirannya sendiri. Ini kelihatannya lumayan bagus. Kalau begitu, tonton yang ini saja. Maksudmu, meminta aku untuk berhubungan dengan Lin Zixia? Aduh, Zean, pikirkanlah. Kamu menikah dengannya dulu. Setelah menikah, begitu dia sudah tiada, bukankah saham miliknya akan menjadi milikmu? Nanti di saat itu, kita berdua bisa menikah. Ini namanya strategi untuk mendapat keuntungan besar. Cing Cing, ternyata kamu sangat pintar.
Ayo, Zixia, minumlah teh ini untuk melepas dahaga. Jangan mendekat. Aku tidak berani meminum teh pemberianmu. Jika di dalamnya ada sesuatu, aku pasti akan tamat. Karena kamu sudah menyadarinya, mau tidak mau kamu harus meminumnya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa aku merasa begitu panas? Zixia, sebentar lagi kamu akan merasa lebih panas lagi. Lepaskan aku. Lin Ziqing, kamu membiarkan tunanganmu melakukan ini padaku? Tidakkah kamu merasa ini menjijikkan? Dibandingkan dengan 50% saham yang ada di tanganmu itu, rasa jijik kecil ini tidak ada apa-apanya. Kita harus berani berkorban demi keuntungan besar. Nikmatilah waktu kalian berdua pelan-pelan. Aku tidak akan mengganggu. Kamu... Lepaskan aku. Lin Zixia, aku beritahu kamu. Meskipun kamu berteriak sampai kehabisan suara, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ling Fei. Ling Fei. Kakak jangan takut, aku sudah datang. Kamu akhirnya datang. Kemarilah. Kakak, kamu sedang di bawah pengaruh obat. Jika kamu tidak datang, seumur hidup ini, jangan pernah harap bisa naik ke ranjangku. Kakak, apakah aku benar-benar boleh? Iya. Kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah masih merasa gerah? Kemarilah. Jika kamu tidak datang, seumur hidup ini, jangan harap bisa naik ke ranjangku lagi. Lin Zixia, apa saja yang kamu katakan dengan sangat vulgar semalam? Dia itu hanyalah seorang pemuda yang 8 tahun. Lebih muda darimu? Apakah kamu masih tidak enak badan? Bagaimana kalau kita lakukan sekali lagi? Bagaimana kalau kita mencobanya sekali lagi? Berhenti. Aku sudah merasa sangat baik sekarang. Benarkah? Aku tidak percaya. Aku akan memeriksanya sendiri. Enyahlah sekarang. Ada apa, kakak? Apa yang harus aku lakukan? Aku masih belum bisa mengambil kembali saham milik mendiang ibuku. Jika hari ini terlewati, lalu mereka menyadari bahwa akuisisi dari grup Huo hanya sekadar sandiwara, maka aku tidak akan punya kesempatan lagi. Berpikirlah secara positif. Siapa tahu itu bukan sandiwara, sebentar lagi akuisisi itu benar-benar terjadi. Tapi, seandainya ibuku masih ada, dia pasti tidak ingin. Jika Lin Group diakuisisi, sepertinya lebih baik jika itu tidak diakuisisi saja. Aku harus mengandalkan usahaku sendiri, secara adil dan jujur, untuk mengambil kembali saham milik ibuku. Kamu pasti bisa melakukannya. Kakak, aku dengar. Grup Huo akan mengadakan kompetisi desain perhiasan pada saat itu nanti. Kamu bisa mengungkapkan identitasmu sebagai desainer misterius nomor 1 di Tiongkok, Charles, sebagai persiapan untuk merebut kembali perusahaan itu di masa depan. Aku memang Charles, tapi belum tentu juga. Pihak grup Huo pasti akan memberiku surat undangan. Percayalah pada dirimu sendiri. Kakak, siapa tahu. Bahkan sebelum makan siang kita selesai, undangan itu sudah dikirimkan. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan. Huo Lingfei, apakah ucapanmu baru saja membawa keberuntungan? Grup Huo benar-benar telah mengirimkan surat undangan untukku? Bagaimana? Sudah kubilang, kalau kakak sangat hebat, kamu pasti bisa bersinar di panggung yang jauh lebih besar. Bagus sekali. Karena aku akan menunjukkan identitas asliku, maka sekarang aku akan menelepon toko perhiasannya untuk mengambil kembali mahkota ibuku yang dititipkan di sana.
perhiasan di tokomu ini. Warnanya kalau tidak terlalu mencolok, ya terlalu polos, memangnya tidak ada yang menarik bagiku? Nona Lin, ini sudah menjadi seluruh koleksi perhiasan kami. Apa kau tidak tahu, aku akan mengikuti kompetisi desain perhiasan dengan barang-barang ini? Bagaimana bisa layak untuk acara sepenting itu? Jelas-jelas toko kalian punya mahkota yang seindah ini. Mengapa kau berbohong dan bilang tidak ada? Yang ini saja, aku mau yang ini. Tapi mahkota ini adalah titipan putri grup Lin yang dititipkan di sini. Sepertinya namanya adalah Lin Zixia. Lin Zixia? Dia sama sekali tidak pantas. Apa kau tidak tahu? Dia sudah dipecat oleh grup Lin dan diusir dari keluarga Lin. Dia hanya pembawa sial saja. Keluarga Lin hanya memiliki satu putri kandung dan itu adalah aku. Ini bukan cuma yang ini. Bungkuskan juga semua mahkota yang ada di tokomu ini. Semuanya aku beli. Baik, Nona Lin. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Halo, saya datang untuk mengambil mahkota ibu saya yang sebelumnya dititipkan di sini. Nona Lin, mahkota itu sudah diambil oleh Nona Lin Ziking. Apa? Itu mahkota milikku. Atas dasar apa Anda membiarkan dia mengambilnya? Saya pikir kalian saudara kandung. Katanya dia akan membawakannya untuk Anda. Ibu saya hanya melahirkan saya seorang. Mahkota itu milik saya. Inikah cara toko Anda menjaga barang milik pelanggan? Sekarang waktunya sudah mepet. Cepat carikan saya yang baru. Setelah ini, saya akan mencari manajer toko untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Tapi, Nona Lin Ziking telah membeli seluruh mahkota yang ada di toko ini. Apa? Bagaimana ini? Waktunya sudah tidak sempat lagi. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Dalam 10 menit, kirimkan mahkota antik koleksi rumah ke toko perhiasan ini. Ya ampun, aku tidak salah lihat kan? Mahkota ini, bukankah ini yang dipakai oleh Ratu Kerajaan Luar Negeri, mahkota yang bernama Heart of the Ocean? Kabarnya telah dibeli oleh grup Huo dengan harga 200 juta dolar. Tak kusangka dalam hidupku ini, akhirnya aku bisa melihat Heart of the Ocean dengan mata kepalaku sendiri. Ini benar-benar Heart of the Ocean? Bagaimana cara kamu mendapatkan Heart of the Ocean? Mana mungkin? Aku punya seorang teman yang ahli membuat barang tiruan, aku menyewanya dari dia. Sewa? Barang tiruan? Ini mustahil. Aku tidak mungkin salah lihat. Aku sudah memperhatikannya di buku lebih dari 100 kali. Ini pasti barang asli. Berhenti bicara keras-keras setelah membaca buku bajakan. Sudah kubilang ini barang tiruan. Buku yang kubeli seharga 300 dolar. Mana mungkin bajakan? Orang-orang kaya ini sedang bermain trik apalagi untuk membujuk pacar mereka. Karena urusan mahkota sudah beres, mari kita berangkat. Ya. Sebentar, ada telepon. Lebih baik ini urusan yang sangat penting. Mohon maaf Presiden Huo, tetapi pagi ini ada kontrak dengan keluarga kerajaan Eropa. Anda harus datang sendiri untuk menandatanganinya. Aku mengerti. Kakak, ada teman sekelasku yang ingin melihat skripsi kelulusanku. Aku akan pergi menunjukkannya padanya. Baik, pergilah kalau begitu. Aku akan menunggumu di aula acara ya. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Baik. Ziqing, mahkota di kepalamu itu sangat indah. Sangat serasi dengan gaunmu. Benar-benar seperti seorang putri kecil. Ziqing kami, memang dasarnya adalah seorang putri kecil. Mahkota ini terlihat sangat berharga. Pasti harganya sangat mahal kan? Sama sekali tidak keluar uang. Ini adalah peninggalan Lin Zixia, peninggalan ibunya yang sudah tiada. Dia sama sekali tidak pantas mengenakan mahkota semahal ini. Tentu saja aku jauh lebih pantas memakainya. Benar sekali. Si Lin Zixia yang tidak punya ibu itu, mana mungkin pantas memakai mahkota semahal ini? Lin Zixia, bukankah dia sudah dipecat oleh grup Lin? Bahkan Paman Lin sudah hampir tidak mengakui dia sebagai putrinya. Hanya Ziqing, kami yang memang benar-benar putri satu-satunya dari keluarga Lin. Walaupun begitu, tapi aku tidak mungkin tega melihatnya jatuh miskin sampai menjadi pengemis, kan? Jika waktunya tiba, aku masih akan memberinya sedikit belas kasihan. Ziqing kita memang sangat baik hati. Tentu saja, benar sekali. Wah, putri dari keluarga mana itu cantik sekali.
Ya ampun, mahkota yang ada di kepalanya itu, bukankah itu Heart of the Ocean? Ya ampun, ini benar-benar Heart of the Ocean. Heart of the Ocean ini, jika dibandingkan dengan mahkota Ziching jadi terlihat sangat redup. Wanita cantik ini terlihat sangat tidak asing. Sepertinya dia Lin Zixia. Dia memang Lin Zixia. Mana mungkin Lin Zixia mampu memakai Heart of the Ocean? Itu pasti barang palsu. Minggirlah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kamu, Lin Zixia, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu tahu ini acara apa? Kompetisi desain kan? Memangnya kenapa? Tahu begitu tapi masih berani datang? Ini diselenggarakan oleh grup Huo. Kompetisi desain perhiasan, tingkat dunia. Yang datang ke sini semuanya adalah tokoh besar dunia, perhiasan, dan para elit dari berbagai bidang. Kamu, pembawa sial yang sudah diusir dari rumah. Apa kamu merasa layak ada di sini? Pembawa sial ini benar-benar membawa sial. Beraninya dia mengenakan Heart of the Ocean palsu? Benar-benar tidak tahu malu? Kudengar adik perempuan dari ayah Presiden Huo juga akan segera tiba. Kamu berada di wilayah grup Huo dan mengenakan barang tiruan dari koleksi perhiasan berharga keluarga Huo. Coba katakan, kalau bibi Presiden Huo melihatnya nanti, apakah dia akan membuat perhitungan denganmu? Sungguh tidak menyangka, dia ternyata orang yang seperti itu. Gawat, kenapa aku bisa melupakan hal ini? Bagaimana kamu bisa tahu kalau yang kupakai ini bukan yang asli? Lagi pula, kamu juga belum pernah melihat yang asli kan? Sudah di posisi seperti ini, kamu masih tetap keras kepala. Tunggu sampai saatnya bibi Presiden Huo tiba. Lihat saja apa yang akan terjadi padamu. Ibu Huo telah tiba. Anda pasti adalah bibi Presiden Huo, Ibu Huo, bukan? Anda harus menilai dengan adil. Wanita ini berani-beraninya berada di wilayah grup Huo dan mengenakan tiruan Heart of the Ocean. Ibu Huo, segera panggil orang untuk membawanya pergi. Ini bukan barang tiruan? Ini adalah Heart of the Ocean asli koleksi berharga dari keluarga saya. Apa Anda tidak salah lihat? Dia hanyalah mantan karyawan grup Lin yang dipecat, mana mungkin dia bisa memakai keluarga Huo yang asli? Sama sekali tidak salah. Ini memang Heart of the Ocean yang asli. Setelah mahkota asli dibeli oleh keluarga Huo, permata putihnya yang asli telah diganti dengan safir biru. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Ya ampun, itu benar-benar safir biru asli. Tapi, bagaimana bisa dia memakai Heart of the Ocean yang asli? Katakan dengan jujur, di mana kamu mendapatkan mahkota kerajaan ini? Benda ini seharusnya tersimpan di dalam brankas milik keluarga Huo. Kenapa sekarang bisa ada di kepalamu? Si bocah Huo Lingfei itu, di toko tiruan mana dia mencarinya? Bagaimana bisa detail sekecil ini berhasil mereka tiru? Aku, ini barang sewaan. Sewa? Aku ingin tahu, di mana tempat penyewaan mahkota kerajaan seharga 200 juta dolar? Lin Zixia, menurutku sudah jelas ini hasil curianmu. Sewaktu kecil kamu suka mencuri bajuku, kamu ini memang pencuri kambuhan. Lin Ziching, jangan sembarangan menuduhku. Kapan pernah aku mencuri barang-barangmu? Ibu Huo, tidak perlu banyak bicara dengannya. Lebih baik kita lepaskan mahkota ini, langsung dari kepalanya, lalu berikan kembali kepadamu. Benar sekali. Langsung saja kita ambil dengan paksa. Siapa yang berani menyentuhku? Beraninya pencuri sepertimu berlagak seperti itu di sini. Ziking, cepat lepaskan mahkota dari kepalanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak, bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian yang terluka? Aku tidak apa-apa. Ling? Ada telepon. Halo? Apa? Baik, aku akan segera ke sana. Bukankah katanya Presiden Huo sudah sampai? Kenapa malah laki-laki bayaran yang datang? Laki-laki bayaran? Kalian mungkin belum tahu, orang ini adalah simpanan yang dipelihara oleh Lin Zixia. Katanya dia anak magang di perusahaan, padahal kenyataannya, dia cuma seorang. Ada yang bilang nafsu wanita makin kuat saat usia bertambah. Lin Zixia, di usiamu yang sudah tidak muda lagi, memelihara berondong seperti ini, apa kamu tidak takut dia kelelahan melayani dirimu? Lin Zixia, biasanya kamu berakting seperti wanita suci tanpa celah, tak disangka di belakang layar kamu ternyata sangat tak pernah puas, ya? Grup Huo, sejak kapan mengizinkan orang yang bicaranya sekasar ini masuk? Pengawal, 2 orang yang mulutnya tak beradab ini, usir mereka sekarang juga. Sekretaris Shu, mereka berdua hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa harus mengusir mereka? Apalagi Lin Zixia telah mencuri perhiasan keluarga Huo
Dengan kepribadian rendah seperti itu, dia tidak pantas ikut kompetisi desain ini. Siapa bilang aku kesini untuk ikut kompetisi? Kalau bukan untuk ikut kompetisi, maka kamu lebih pantas segera enyah. Aku datang ke sini sebagai dewan juri. Apa? Kamu jadi juri? Terakhir kali kamu pura-pura jadi desainer. Untuk urusan Charles, aku belum membuat perhitungan denganmu. Hari ini kamu berani datang dan menyombongkan diri. Bilang kalau kamu datang ke sini untuk jadi juri? Lin Zixia, apa kamu benar-benar tidak tahu? Kompetisi desain perhiasan hari ini memiliki arti apa? Kompetisi ini adalah yang paling bergengsi di seluruh dunia, tidak ada tandingannya. Yang datang jadi juri, semuanya adalah di kompetisi internasional pernah memenangkan banyak penghargaan bergengsi. Para desainer senior, kamu ini orang yang baru saja diusir oleh grup Lin pembawa sial. Masih berani bilang kamu datang untuk jadi juri? Sepertinya kamu sudah tidak waras. Juri yang datang ke sini semuanya punya undangan. Apa kamu punya? Siapa bilang aku tidak punya undangan? Lihat yang jelas. Di atasnya tertulis Charles. Beraninya kamu memalsukan surat undangan? Sekretaris Shu, cepat tangkap dia. Juga pemuda di sampingnya ini. Surat undangan ini pasti hasil palsu buatan mereka berdua. Nona Lin, karena aku menganggapmu sebagai peserta kompetisi hari ini, maka dari itu aku belum mengusirmu. Tapi kalau kamu berani berkata kasar lagi pada juri kehormatan grup Huo kami, yaitu Nona Charel, terpaksa aku harus membatalkan kualifikasi kompetisimu. Maksudmu? Dia adalah Charles? Apa yang baru saja kulakukan? Beraninya aku bicara keras kepada Charles. Aku juga, mohon maaf, Zixia, aku tidak tahu kalau Anda adalah desainer terkenal Charles. Nona Zixia, mohon maafkan kesalahan kecil kami. Kami tidak tahu kalau Anda adalah Nona Charel yang secara khusus diundang oleh grup Huo. Jika Anda memakai mahkota grup Huo, tentu saja itu sangat pantas. Kalian. Cukup, aku tidak mau. Di dalam kompetisi, desain perhiasan ini menimbulkan keributan apapun. Kalian semua, di kemudian hari jagalah mulut kalian baik-baik. Ayo pergi. Nona Lin, itu kursi juri. Seharusnya kamu pergi ke kursi peserta. Selanjutnya kami akan menunjukkan gambar desain ini yang diciptakan oleh peserta terakhir kita, Nona Lin Ziqing. Sekarang, mari kita sambut Nona Lin Ziqing. Desain ini benar-benar sempurna. Benar sekali, hanya karya desainer Charles yang bisa menandinginya. Lin Zixia, meskipun kamu benar-benar Charles, memangnya kenapa? Pusat perhatian semua orang, bukankah masih ada padaku? Selanjutnya, kepada para dewan juri, silakan berikan nilai kalian. Nona Charles, apakah Anda serius memberikan nilai 0 ini? Tentu saja saya serius, karena karya ini sepenuhnya menjiplak desainer luar negeri Andalu Pevertier. Lin Zixia, kamu menggunakan posisimu untuk balas dendam? Kamu sepenuhnya menggunakan urusan pribadi untuk mencemarkan nama baikku. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Andalu, siapa desainer itu, Andalu Pevertier. Baru saja memenangkan penghargaan pendatang baru, kompetisi perhiasan Eropa tahun lalu. Hadirin sekalian, semua pasti pernah mendengar nama ini. Kamu seorang desainer perhiasan, bagaimana mungkin belum pernah mendengarnya? Benar juga, dia kan desainer perhiasan. Masa dia tidak memperhatikan kompetisi internasional? Meskipun orang itu memang ada, tapi kamu tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa aku menjiplaknya. Aku memang tidak punya bukti, tapi kamu mempunyainya. Jangan bilang kamu pikir. Simbol tepat di tengah sketsa ini hanyalah sebuah hiasan, asal tahu saja itu adalah tanda tangan pribadi milik desainer tersebut. Ya ampun, beraninya dia dalam kompetisi bergengsi ini menjiplak karya orang lain. Perbuatan seperti ini sungguh sangat buruk. Benar sekali. Menurutku, orang yang bermoral buruk seperti dia seharusnya dilarang dari seluruh industri ini. Betul, perilakunya ini benar-benar mempermalukan negara kita di tingkat internasional. Aku tidak menjiplak, aku hanya menjadikannya referensi. Aku memberikan penghormatan. Ya, aku hanya memberikan penghormatan. Aku menghormati si Andalu Pevertier. Menyebut namanya saja tidak bisa. Menghormati siapa? Si Lin Ziqing ini, aku sudah lama mendengar rumor kalau dia suka menjiplak karya orang lain. Tak disangka dia begitu tak tahu malu, sampai berani menjiplak di sini. Aku juga pernah mendengarnya. Dulu dia mengandalkan kekayaan keluarganya untuk menutupi banyak rumor penjiplakan. Sekarang rasakan, grup Huo tidak akan membiarkannya begitu saja. Ku dengar Charles dan dia adalah saudara kandung. Ya ampun, lahir dari orang tua yang sama. Tapi kenapa yang satu bak langit dan yang satu lagi bak bumi? Hei, jangan bicara sembarangan. Charles dan dia bukan dari ibu yang sama. Ibu Lin Ziqing itu pelakor. Dia sudah menindas Charles sejak kecil. Lin Zixia, ini semua gara-gara pembawa sial sepertimu. Aku akan menghabisimu. Keamanan? Dia benar-benar tidak menyesal. Aku umumkan, grup Huo mulai hari ini akan mencekal Lin Ziqing. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Huo, sejak saat ini, dilarang menjalin hubungan apapun dengannya. Lin Zixia,
Aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja pembalasanku. Kuberitahu dia untuk menungguku. Tapi kemana dia pergi? Lin Zixia, kamu membuat reputasiku hancur. Pasti kamu sangat bangga, kan? Lin Ziking, orang yang menghancurkan reputasimu adalah dirimu sendiri. Minum obatmu kalau sedang tidak waras, jangan menggila di depanku. Wanita tua yang tidak laku sepertimu, pasti tidak akan ada pria yang tahan denganmu. Lebih baik kamu jaga simpananmu itu. Jangan sampai suatu hari dia bosan dan mencampakkanmu, lalu mencari tante kaya yang punya lebih banyak uang. Tutup mulut busukmu itu, kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Sedangkan untukmu, kuharap kamu dan Baizean, pria brengsek itu, terikat selamanya, lebih baik jangan pernah mengganggu orang lain lagi. Kamu sengaja menyuruh orang menelepon untuk mengusirku? Apa maksudnya? Apa hubungan wanita itu denganmu? Bibi, namanya Lin Zixia. Dia bukan hanya sekedar wanita itu. Dialah orang yang kucari seumur hidupku, sang penyelamat nyawaku. Omong kosong? Dia 8 tahun lebih tua darimu. Aduh, bukankah itu Presiden Huo dan Bibi? Kenapa Ling Fei bisa sedang bersamanya? Kenapa Ling Fei terlihat sangat akrab dengan Presiden Huo Bibi? Wanita tua yang tidak laku sepertimu, pasti tidak akan ada pria yang tahan bersamamu. Lebih baik kamu jaga pria simpananmu itu, jangan sampai suatu hari nanti dia merasa bosan, mencampakkanmu, dan pergi mencari wanita kaya yang lebih tajir. Awalnya aku mengira setelah aku memberinya pekerjaan magang, dia akan sungguh-sungguh bekerja. Tidak disangka. aduh. Dia berasal dari keluarga seperti Lin Group, siapa yang tahu? Rencana buruk apa yang dia punya? Di matanya, aku hanyalah seorang mahasiswa yang miskin, yang diusir oleh pemilik kontrakan. Sejak dulu, semua orang mendekatiku hanya karena aku adalah pewaris Huo Group. Hanya dia yang tulus berbuat baik kepadaku. Jangankan 8 tahun lebih tua, bahkan jika 18 tahun pun, aku sudah memantapkan pilihanku padanya. Kamu? Bibi, masalah kehidupan asmaraku tidak perlu kamu cemaskan. Lagi pula, dia tidak tahu identitasku. Awas kalau kamu keceplosan. Aneh. Kenapa kakak tidak mengangkat teleponku? Presiden Huo? Apa kamu lihat Zixia? Teleponku tidak diangkat, padahal sudah janjian untuk bertemu di luar. Sudah janjian untuk bertemu di luar. Nona Lin, dia baru saja berjalan ke arah ini. Apa Anda tidak melihatnya? Nona Lin, maaf ya, tiba-tiba memanggilmu ke sini. Aku ingin tahu, sejauh mana kamu mengenal Huo Lingfei? Ibu Huo, tidak perlu berbasa-basi. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. 10 juta dolar, tinggalkan Huo Lingfei. Ibu Huo, saya ingin bertanya, atas dasar status apa Anda meminta saya meninggalkan pacar saya? Pacar? Kurasa itu salah. Sejauh yang saya tahu, dia hanyalah pria simpananmu. Bukan begitu? Ibu Huo, sepertinya Anda sudah mencari tahu tentang hal itu cukup banyak. Tetapi mengapa saya harus mendengarkan Anda dan meninggalkannya? Sejujurnya, Lingfei sebenarnya adalah... Jika aku mengatakan Lingfei adalah CEO Huo, khawatir wanita ini malah tidak akan mau pergi. Saudara jauh. Orang tuanya sudah tiada sejak dia kecil, aku juga baru berhasil menemukannya beberapa waktu lalu. Aku hanya tidak ingin melihatnya dihakimi orang lain, karena menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua. Saudara jauh ya. Aku tidak menyangka bahwa di lingkaran pertemanan kalian, permainan pura-pura ini masih sangat populer. Apa? Pura-pura apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Masih terus berpura-pura? Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sudah melihat semuanya? Membawa uang 10 juta dolar ini, ingin menghina siapa? Biar aku beritahu. Biarkan Huo Lingfei sendiri yang datang memberitahuku. Jika untuk masalah putus saja harus orang lain yang mengatakannya padaku, lelaki macam apa dia? Bukannya kamu bilang wanita itu tidak tahu siapa identitasmu yang sebenarnya? Bibi, apa maksud Bibi dengan semua ini? Pantas saja dia tidak tertarik dengan 10 juta dolar yang kuberikan. Ternyata karena dia sudah tahu identitasmu sebagai Presiden Huo. Apa? Bibi memberinya 10 juta dolar agar dia meninggalkanku? Benar. Tapi dia menolakku, bahkan memintamu sendiri untuk bicara padanya secara langsung. Menurutku sih, dia tahu kalau setelah menikah denganmu nanti, akan ada berpuluh-puluh juta dolar yang bisa dia habiskan, makanya dia bersikap seperti itu. Bibi sudah benar-benar mencelakaiku. Apa maksud perkataannya itu?
Mungkin dia sedang bingung seperti apa bentuk durian yang harus ia berlututi. Kurang lebih begitulah maksudnya. Kejutan. Kakak, Cepat turun kamu. kakak, kakak, aku bisa menjelaskannya. Kakak, Turunlah. Ayah, cepat, cepat, cepat. Satu mobil lagi datang. Lihat situasinya saja. Ya ampun. Tidak mungkin aku menabrak orang kan? Tuan, Anda tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Bagaimana cara kamu menyetir mobil? Kamu menabrak ayahku hari ini. Jika tidak ada $10.000, masalah ini tidak akan selesai. Ini namanya pemerasan. Mobilku sama sekali tidak menyentuh kalian. Kenapa? Kamu menabrak orang, lalu kamu mau lari begitu saja. Begitu kan? Di siang bolong begini, tolong lihat semuanya. Wanita ini sudah menabrak orang, dia tidak mau mengakuinya. Bahkan dia mau melarikan diri. di siang bolong begini, di tempat umum yang terang benderang, kalian malah mencoba melakukan pemerasan. Apa maksudmu menuduhku memeras? Sudah jelas kalau wanita ini telah menabrak ayahku. Memangnya kamu siapa? Saran saya, jangan ikut campur urusan orang lain. Siapa aku? Aku ayahmu. Beraninya kamu mencari keuntungan dariku. Kenapa kakinya tiba-tiba sembuh? Ayah, Biar ku beritahu ya, aku sudah melapor polisi tadi. Ada bukti kamera pengawas jalan, kalian berdua sedang melakukan pemerasan, bersiaplah masuk penjara. cepat pergi. Kakak, Mereka berdua memang penjahat kambuhan. Ayo jalan. kakak, tolong berbaik hatilah. Biarkan aku masuk. Apa hubunganmu dengan Ibu Huo milik grup Huo itu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Tapi dia tidak bilang begitu. Kakak, biarkan aku naik ke mobil. Aku akan menjelaskannya di mobil. Kakak. Hujannya sangat deras. Sudahlah, kembali dan jemput dia. Itu adalah mobil CEO grup Huo. Kakak, kalau kamu tidak membawaku pergi hari ini, aku bisa kena flu dengar saja suara sengauku ini. Kenapa memangnya? Ibu Huo bukankah sudah pergi menjemputmu sendiri? Masih mau pura-pura? Aku sudah melihat semuanya. Kamu naik mobil pribadi CEO. Apa identitasku sudah ketahuan? Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak disangka, kamu ternyata bisa membuat Ibu Huo miliknya. Grup Huo menggunakan mobil pribadi CEO sendiri untuk datang menjemputmu. Tunggu sebentar. Maksudnya, sepertinya rahasiaku belum terbongkar. Jadi, kakak, kamu sempat balik lagi untuk menjemputku. Aku cuma takut kamu kehujanan dan itu akan mengganggu pekerjaan. Sudah kuduga, kakak masih peduli padaku. Kakak paling baik padaku. Kakak, aku benar-benar flu. Antarkan aku pulang ya. Beberapa hari ini kalau tidur, tanpa kakak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sudahlah. Jangan manja begitu. Ayo kita pulang ke rumah. Oke. Kakak, kamu baik sekali. Mana ada lagi di dunia ini orang yang sesempurna kakak? Kakak. Diam. Kakak, bukankah kita mau pulang? Untuk apa kamu membawaku ke rumah sakit? Karena flumu sudah parah sekali, bagaimana mungkin kakak tega tidak membawamu ke rumah sakit? Pendaftarannya sudah selesai, menginaplah di sini malam ini. Kakak, sebenarnya aku tidak flu. Kakak. Kakak, aku merasa sangat menderita. Aku tidak tahu mengapa kakak masih tidak mau memedulikanku. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kakak. Aku benar-benar sangat mencintai kakak. Tuan? Tuan? Anda kenapa? Tuan? Anda tidak apa-apa kan, Tuan? Tuan? Huo Lingfei, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Halo, selamat siang. Maaf, apakah ini teman dari Tuan Huo? Teman Anda ada di bar kami. Dia mabuk berat. Bisakah Anda datang untuk menjemputnya? Terima kasih atas uang tipnya. Terima kasih, pria tampan. Jika ada hal seperti ini lagi nanti, jangan lupa panggil aku ya. Baiklah. Lingfei, bangunlah, Lingfei. Kakak, akhirnya kamu mau menjemputku. Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi. Anak pintar,
Aku akan membawamu pulang. Kemarilah. Jangan ribut. Aku akan mengambilkanmu teh pereda mabuk. Kakak, apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Sampai membuatmu begitu marah? Semua tindakanmu di belakangku, tentang mencari klien secara diam-diam, aku sudah tahu semuanya. Kapan aku pernah mencari klien di belakangmu? Bagus ya kamu. Ternyata kamu berpura-pura mabuk untuk membohongiku. Kakak, aku tahu aku salah. Nanti kamu boleh menghukumku soal pura-pura mabuk itu. Tapi katakan padaku, kapan tepatnya aku pernah mencari klien di belakangmu? Hari itu, saat kompetisi desain perhiasan, di lorong belakang panggung, kamu dan si ibu Huo dari grup Huo itu terlihat sangat akrab, jelas sekali hubungan kalian tidak biasa. Kamu juga berbohong, mengatakan padaku, kalau kalian berdua sama sekali tidak kenal dekat. Sekarang, bagaimana? Tidak bisa berkata-kata lagi kan? Bukan hanya itu saja, dia bahkan menemuiku, bilang mau memberiku 10 juta dolar agar aku meninggalkanmu, bahkan mengaku sebagai kerabat jauhmu. Apa-apaan ini? Berani-beraninya, dia bermain peran untuk membodohiku. Bukan seperti itu maksudnya. Si ibu Huo itu, dia menderita delusi mental. Maafkan aku, Bibi. Delusi mental? Benar. Aku dengar dari sekretaris Shu, dia sering mencari pria muda dan menganggap mereka sebagai keponakan jauhnya, lalu mendatangi pacar pria itu dan menyuruhnya untuk berpisah. Kenapa dia melakukan itu? Entahlah. Aku dengar, itu karena Presiden Huo tidak mau mendengarkannya, jadi dia mencari keponakan yang bisa diatur. Ini sungguh mengerikan. Wanita dengan obsesi kontrol seperti itu, kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan mau mendengarkannya. Kalau dilihat-lihat, Presiden Huo ini cukup kasihan juga. Siapa yang bilang tidak? Kakak, jangan kasihani Presiden Huo. Kasihanilah aku. Aku sudah dicuekin selama 2-3 hari. Kamu tidak tahu betapa hati kecilku yang rapuh ini merasa sangat tersakiti. Seandainya aku tidak menangis memohon padamu hari ini, entah sampai kapan aku baru bisa membersihkan namaku dari tuduhan ini. Baiklah, aku minta maaf. Dalam hal ini, aku yang salah. Aku menyalahkanku tanpa memahami situasinya dan sudah menuduhmu. Aku tidak akan melakukannya lagi nanti. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Lalu bagaimana cara kakak ingin menebusnya? Kakak, kamu mencium tempat yang salah. Cepat angkat teleponnya. Su Feng, jika hari ini kamu tidak memberiku alasan penting mengapa grup Huo hampir bangkrut, hingga harus meneleponku, kamu akan menerima akibatnya. Aku akan benar-benar menghabisimu. Presiden Huo, aku hanya ingin memberitahumu, restoran yang kamu suruh pesan, sudah aku pesankan. Aku mengerti. Bonusmu bulan ini akan dipotong. Ada apa? Bukan apa-apa. Ulang tahunmu sebentar lagi kan? Aku sudah memesan restoran untuk merayakannya denganmu. Kamu hanyalah seorang pemagang, tidak punya banyak uang. Sebaiknya jangan membuang-buang uang, biar aku saja yang mentraktirmu. Tidak apa-apa. Aku masih punya uang beasiswa. Sebuah kehormatan bagiku bisa menghabiskan uang untukmu. Kamu baik sekali. Di restoran kita hari ini, kalian semua fokuslah sepenuhnya untuk menyambut tamu terhormat ini. Baik. Anda Tuan Nonalin, kan? Selamat datang di sini. Pesta ulang tahunnya sudah kami siapkan untuk Anda. Zian, ternyata kamu sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukku. Tapi ulang tahunku bukannya minggu depan? Kenapa kamu menyiapkannya sekarang? Aku tidak memesan pesta ulang tahun kok. Mungkinkah pihak restoran salah paham dan membuatnya jadi pesta ulang tahun? Oh, bukankah kamu bilang ulang tahun minggu depan kita berdua mau merayakannya di rumah? Jadi aku pikir, kita keluar lebih awal untuk menikmati waktu berdua saja. Zian, kamu baik sekali. Lin Zixia, untuk apa kamu kesini? Hey, Lin Ziking, belum pergi ke rumah sakit untuk periksa otak? Datang ke restoran ya untuk makan? Memangnya untuk apa lagi, kamu? Halo, temanku sudah memesankan pesta ulang tahun untukku, atas nama Nona Lin. Maksudmu, kamu adalah Nonalin? Iya, memangnya kenapa? Tapi jelas-jelas orang ini adalah Nonalin yang memesan jamuan ulang tahun. Maksudmu Lin Ziking? Dia juga memesan jamuan ulang tahun? Biar aku perjelas ya, bukan juga.
Hari ini di restoran ini, hanya ada satu jamuan ulang tahun, dan itu adalah milikku. Apa kamu bercanda? Jamuan ulang tahun ini jelas-jelas aku yang memesannya. Linzixia, apa kamu tidak tahu malu? Beraninya kamu mau mengakui jamuan ulang tahunku? Apakah kalian sama sekali tidak memastikan identitas tamu kalian? Jelas sekali nama pemesannya. Bukan Lindsay King. Kami hanya tahu kalau ini untuk Putri dari keluarga Lin, kalian berdua. Dengar itu? Katanya, grup Lin mengadakan ulang tahun untuk putrinya. Kamu ini karyawan yang sudah dipecat oleh grup Lin, kamu itu cuma sampah? Apa kamu merasa layak menjadi putri keluarga Lin? Aku memang tidak butuh status sebagai putri keluarga Lin. Tapi kamu, seorang putri keluarga Lin yang sangat mulia. Kenapa berani-beraninya mencuri jamuan ulang tahunku? Siapa yang kamu sebut pencuri? Manajer, usir dia dari sini sekarang. Nona, karena Anda bukan putri keluarga Lin, mohon segera keluar dari sini, jangan mengganggu bisnis kami. Sebagai seorang manajer, identitas tamu saja, Anda tidak bisa mengenalinya. Menurutku, Anda tidak pantas menjadi manajer. Seharusnya Anda pergi ke rumah sakit dan periksakan mata Anda terlebih dahulu. Semuanya, cepat usir wanita yang suka bicara sembarangan ini keluar. Halo, saya datang untuk mengantar kue ulang tahun. Tolong bagian penerima tamu untuk menandatangani tanda terima. Sekarang Anda lihat, Ini, nama ini. Kenapa nama Linzixia? biar aku lihat. Zean, apa yang sebenarnya terjadi? Di pesta ulang tahunku, kenapa yang tertulis di kuenya adalah nama Linzixia? Zean, ada apa ini? Di pesta ulang tahunku, kenapa di kuenya tertulis nama Linzixia? Perlu ditanyakan lagi? Pasti. Linzixia meminta toko kue mengantar sebuah kue agar semua orang mengira pesta ulang tahun ini diadakan untuknya. Linzixia, kamu sengaja dari toko kue, merencanakan sandiwara ini? Apa kamu tidak merasa malu? Ambil kuemu dan pergi dari sini. Nona, apa Anda mau keluar sendiri? Atau perlu saya panggil orang untuk menyeret Anda keluar? Hebat sekali kalian. Berani membuang kue yang dipesan pacarku untukku? Masalah hari ini tidak akan selesai sampai di sini. Karena kalian tidak tahu mana yang benar dan salah, serta bersikap tidak masuk akal. Baiklah. Kalau begitu aku terpaksa menelepon polisi, biar petugas berwajib yang menyelesaikannya. Kamu tidak boleh menelpon polisi. Kenapa kamu merasa bersalah, Zean? Untuk apa kamu menahannya? Kalau dia mau melapor, biarkan saja dia melapor. Kita lihat siapa yang benar. Lalu kamu, tunggu sampai polisi datang. Siap-siaplah untuk membayar ganti rugi. Membayar ganti rugi? Ini adalah restoran mewah di bawah naungan grup Huo. Kalau kamu berani, silakan biarkan petugas hukum yang menilai. Aku ingin lihat apa kamu berani menyinggung keluarga Huo. Coba saja kalau kamu berani menyinggung keluarga Huo. Apa mungkin Ling Fei yang menyuruh sekretaris Shu memesan tempat ini atas nama Presiden Huo? Tidak boleh. Jika aku melapor polisi, bukankah itu akan mengungkap identitasnya? Karena ini menyangkut restoran Huo, maka aku akan mempertimbangkannya demi menghormati grup Huo. Asalkan hari ini kalian mau meminta maaf padaku, maka aku tidak akan melapor polisi. Tidak melapor polisi? Apa kamu merasa bersalah? Kalau kamu tidak mau melapor, biar aku yang lapor. Berikan ponselnya padaku. Cing-cing, bagaimana kalau hari ini kita lupakan saja masalah ini? Ini pesta ulang tahun, tidak perlu sampai membawa diri kita ke kantor polisi. Lagi pula, tempat ini sudah dikotori oleh Linzixia. Bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Aku tidak mau. Kenapa aku yang harus pergi? Kalau ada yang pergi, harusnya dia. Ingin aku yang pergi? Cepat minta maaf padaku dan kembalikan uangku. Kamu benar-benar membuat masalah tanpa alasan. Semuanya, usir dia dari sini. Aku ingin tahu siapa yang berani. Maaf kakak, saya datang terlambat. Kira-kira siapa yang datang? Ternyata hanya si pegawai magang rendah itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Satu porsi makanan di sini, harganya lebih mahal dari gajimu selama setahun. Bahkan satu piring di sini, nilainya lebih besar dari gaji sebulanmu. Ini bukan tempat yang pantas untuk kamu datangi. Orang dengan status rendah sepertimu hanya pantas untuk mencari makanan di tempat sampah. Cepat angkat kaki dari sini. Orang yang harus pergi itu kamu. Ini adalah pesta ulang tahun yang saya pesan untuk kakak saya. Kenapa aku yang harus pergi? Jadi ini pesananmu, Lindsay Isia. Sepertinya aku salah menilaimu. Tadinya aku pikir kamu sudah gila, karena datang menumpang di pesta ulang tahunku. Ternyata, kamu ditipu oleh pria simpanan ini. Dasar lelaki rendahan. Tahu tidak ini tempat apa? Meskipun kamu menjual dirimu sekalipun, kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di tempat semewah ini. Benar-benar kata-kata kotor, sungguh menjijikkan didengar. Orang-orang seperti ini, bagaimana bisa mereka dibiarkan masuk? Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu dengan wanita ini adalah satu komplotan, kan? Saran saya, cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat untukmu. Jangan mengotori lantai restoranku. Mengusirku? Sepertinya kamu sudah bosan bekerja. Panggil manajer kalian ke sini. Aku akan memecatmu. Kamu mau memecat saya? Saya belum pernah mendengar lelucon selucu ini.
Apa jabatanmu? Memangnya siapa kamu sampai mau memecat saya? Dengan jabatan ini, apa sudah cukup? Kamu mau membodohiku hanya dengan sebuah kartu mainan. Pelatihan karyawan saat ini sudah memburuk sampai tahap ini. Bahkan tidak mengenali kartu hitam grup Huo. Kartu hitam? Kami hanya punya kartu emas dan perak di sini. Tidak pernah ada yang namanya kartu hitam. Pak, pergi dari sini. Ambil kartu itu. Sudah saya bilang. Apa kamu mau saya gunakan kekerasan? Ada apa ini? Manajer, ada bocah entah dari mana yang mengaku-ngaku menggunakan kartu mainan dan berpura-pura itu kartu hitam. Saya sedang membelinya pelajaran. Ini. Dasar bawahan tak berguna. Manajer, kamu. Kenapa menunggu saya? Ini grup Huo. Kartu hitam tingkat tertinggi, tidak lebih dari 5 kartu di seluruh dunia. Orang yang memegang kartu hitam ini bisa pergi kemanapun di Huo's Enterprise dengan bebas tanpa hambatan. Kamu baru saja menyinggung tamu kehormatan kita. Saya salah. Saya buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Saya sungguh tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya telah menyinggung pelanggan paling mulia bagi kami. Nonalin, saya salah. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan orang hina seperti saya ini. Anda bisa melepaskan saya, kan? Bagaimana aku bisa mencampurinya? Aku hanyalah seorang karyawan yang telah dipecat oleh grup Lin. Mana mungkin aku punya hak untuk mengaturnya? Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya mohon maaf. Orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah seperti ini tidak perlu dipertahankan lagi. Saya umumkan, kamu resmi dipecat. Baizean, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Berikan aku penjelasan. penjelasan. Bukan begitu, Cing Cing. Aku sungguh memesan tempatnya. Aku benar-benar sudah pesan. Kira-kira aku berpikir bahwa mereka telah meningkatkan kelas hidangan kita. Bagus, kamu. Kamu telah membohongiku. Bukankah begitu? Telah membuat saya menyinggung orang yang seharusnya tidak saya singgung. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Apa yang kalian tunggu? Cepat usir mereka dari sini. Dasar sampah yang memalukan. Bagaimana caramu melakukannya? Akan kujelaskan nanti padamu. Untuk 2 tamu kehormatan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baru saja ada orang tak tahu diri yang merusak kue Anda. Ini adalah bingkisan permintaan maaf dari toko kami. Semua biaya makan malam Anda berdua. Malam ini semuanya gratis. Semoga Anda berdua menikmati hidangan ini. Letakkan saja di sini. Terima kasih. Lin Hei, Fei Hem. bagaimana bisa kamu punya kartu hitam itu? Bukankah kartu hitam tingkat itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dari grup Huo, kan? Aku meminjamnya dari Su Feng. Oh, aku memang tahu kalau Sekretaris Shu punya posisi yang sangat tinggi di grup Huo, tapi apa dia sudah mencapai tahap di mana dia bisa memiliki kartu hitam? Mungkin dia menggunakan kartu milik Presiden Huo. Sebagai sekretaris pribadi Presiden Huo, menggunakan beberapa kartunya bukanlah masalah besar, kan? Tapi masalah malam ini sudah menjadi sangat heboh. Jika sampai ketahuan oleh Presiden Huo, apa dia tidak akan menyalahkan Sekretaris Shu? Aduh, tidak akan. Kakak, mana mungkin Presiden Huo mengurusi masalah sekecil ini? Kakak, hari ini adalah ulang tahunmu, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Lihatlah aku. Untuk apa aku melihatmu? Memangnya kamu tampan? Memangnya aku tidak tampan? Untuk pertanyaan yang sudah sangat jelas jawabannya ini, kamu masih perlu berpikir selama itu. Aku takut jika menjawab terlalu cepat, akan membuatmu menjadi sombong. Kakak, mana mungkin aku sombong saat aku benar-benar mencintai seseorang, yang ada justru aku merasa rendah diri. Kakak, aku tidak akan pernah merasa sombong. Kenapa tiba-tiba bicara hal-hal yang sangat memalukan begitu? Tidak peduli seberapa gombalnya itu. Semua itu tetap tidak bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana perasaanku padamu. Kakak, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya Tua Huo telah tiba. Nyonya Tua Huo telah tiba. Gawat, gawat sekali. Nenek Presiden Huo datang ke sini. Kalau dia sampai tahu bahwa kamu diam-diam memakai kartu milik Presiden Huo, bukankah kita akan tamat? Mari kita pergi selagi dia tidak memperhatikan. Kalian berdua juga sedang makan di sini? Haha, begini Nyonya Besar Huo. Kami baru saja selesai makan, dan kami akan segera pergi. Nyonya Besar Huo, apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Namanya juga orang tua. Wajahnya mirip satu sama lain. Kelihatannya, apakah hari ini kamu sedang berulang tahun? Nyonya Besar Huo, kami sudah selesai merayakan ulang tahunnya. Kami akan segera pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Tunggu dulu. Ada apa, Nenek? Jika aku tidak tahu bahwa hari ini hari ulang tahunmu, itu tidak masalah. Tapi sekarang setelah aku mengetahuinya, maka restoran ini akan kuberikan kepadamu. Ayo siapkan kontraknya.
Apa? Tidak, jangan. Tidak usah. Inilah kado ulang tahun dariku. Aku tidak bisa menerima kontrak ini. Terimalah saja, haha. Kakak, karena ini adalah pemberian Nyonya Tua Huo, sebaiknya terima saja. Kenapa kamu jadi sok murah hati begini dengan barang orang lain? Anu, Nona Lin, bolehkah aku bertanya, apakah kamu sudah punya pacar? Hah, Cucuku adalah pria yang cukup hebat. bagus kalau begitu. Cucuku itu hanya sedikit lebih muda darimu. Dia tampan, pribadinya baik, dan penampilannya pun sangat berwibawa. Aku rasa kalian berdua akan sangat serasi bersama. Yang Anda maksud adalah Presiden Huo? Jika kamu bersanding dengan cucuku, maka sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah merasakan kesusahan. Begini, menurutmu berapa ratus juta dolar untuk mahar yang paling pantas? Apa kita perlu mengadakan acara pertunangan? Nenek Huo, aku tidak mengenal Presiden Huo. Aku juga merasa tidak sepadan dengan keluarga Huo. Dan yang terpenting adalah, aku sudah memiliki seorang pacar. Aku sudah punya kekasih. Kakak, Pokoknya, aku sudah menemukan orang yang kucintai. Aku juga berharap untuk Presiden Huo, agar dia bisa segera menemukan orang yang disukainya. Katamu kamu sudah menemukan orang yang dicintai. Apa itu anak magang di sampingmu ini? Iya. Karena kalian berdua saling mencintai satu sama lain, maka aku tidak bisa berkomentar apa-apa lagi. Cucuku itu, waktu kecil dia tidak sengaja terjatuh ke air. Hampir saja dia tiada. Tapi ada seorang kakak kecil yang menyelamatkannya. Semenjak saat itu, dia bersumpah tidak akan menikah jika bukan dengan kakak itu. Jika begitu keadaannya, mengapa Nyonya tidak merestui mereka saja? Atau jangan-jangan gadis ini, dia tidak menyukai Presiden Huo? Bukan begitu. Mereka berdua berbeda usia beberapa tahun. Jadi ada kekhawatiran akan omongan dunia luar yang mungkin tidak bisa mereka terima. Nenek Huo, asalkan saling mencintai, itu tidak masalah kok. Lihatlah. Seperti aku dan Ling Fei, kami berdua selisih 8 tahun. Kami juga pernah mendapat banyak serangan dari luar, tapi selama ada satu sama lain di hati kami. Lalu apa hubungannya? Xiaolin, ucapanmu benar-benar bagus sekali. Aku sudah merasa teryakinkan olehmu. Asalkan mereka tulus mencintai. Apa pedulinya soal omongan orang lain, benarkah begitu? Baguslah jika Nyonya berpikir demikian. Aku ingin tanya sedikit. Pernikahan seperti apa yang kamu suka? Apakah kamu suka gaya Eropa, pergi ke Selandia Baru, atau menyelenggarakan pesta di dalam dan luar negeri masing-masing satu kali? Untuk pertunangannya nanti harus diadakan upacara resmi, kan? kakak, tiba-tiba aku merasa kenyang. Ayo kita pulang saja dulu. Nenek Huo, silakan nikmati hidangannya. Kami permisi pergi dulu. Nenek Huo. Nenek Huo selamat tinggal ya. Sampai jumpa, Nenek Huo. Tadi kamu lari cepat sekali. Mau apa? Aku bahkan belum sempat berpamitan pada Nenek Huo. Bukannya kamu khawatir Nenek Huo menyadari aku menggunakan kartu hitam milik Presiden Huo? Tentu saja kita harus pergi secepatnya. Benar juga sih, jika kita berlama-lama di sana, dan dia bertanya, bagaimana kita bisa sanggup makan di restoran itu, kita akan habis. Kakak, hari ini apa yang kamu katakan kepada Nenek Huo, yaitu pendapatmu tentang Presiden Huo dan kakak itu? Apakah itu sungguh-sungguh? Tentu saja aku sungguh-sungguh. Kenapa? Apa kamu tidak setuju dengan pendapatku? Tentu tidak, aku setuju 1.000%. Memangnya kenapa dengan hubungan wanita yang lebih tua? Ada begitu banyak pria yang berusia 10-20 tahun lebih tua dari wanita, tak ada yang mempermasalahkannya. Tapi saat wanita beberapa tahun lebih tua dari pria, semua orang mulai bergosip. Bukankah ini standar ganda? Dunia ini selalu sangat kejam terhadap wanita. Mereka hanya ingin melihat wanita berpasangan dengan pria tua dan buruk rupa. Tapi aku tidak mau. Aku justru ingin bersama pria muda yang tampan. Biar saja mereka bicara sesuka hati. Terserah kata mereka saja. Kakak senang sekali kamu berpikiran seperti itu. Itu sangat bagus. Kita berdua memang pasangan yang sangat serasi. Ya. Kakak, apa menurutmu pengalaman Presiden Huo sangat mirip dengan kita? Maksudmu tentang hubungan wanita yang lebih tua? Bukan hanya itu saja. Kakak, apa kamu benar-benar tidak mengenalku? Apa maksudmu? Mengenalmu sebagai apa? Kakak, apakah kamu ingat waktu kecil dulu? Aku pernah berkata saat dewasa nanti akan menikahimu. Ternyata, kamulah anak laki-laki saat aku kecil dulu itu. Jadi ternyata kamu adalah adik kecil waktu itu ya? Lalu kenapa kamu tidak dari awal saja datang mencariku? Aku kira tidak akan bisa melihatnya lagi. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya khawatir. Kamu hanya menganggapku sebagai seorang adik.
Sampai hari ini saat aku mendengar kamu bilang kepada nenek Huo bahwa aku adalah kekasihmu, baru saat itulah aku berani yakin bahwa perasaanmu padaku itu tulus. Ini salahku karena tidak mengenalimu. Hanya saja aku benar-benar tidak menyangka anak kecil itu benar-benar datang untuk menikahiku. Lalu kakak, apakah kamu puas denganku? Puas kok. Perut berototmu bagus. Pertahankan ya. Apa ada yang lain? Apalagi ya? Bagaimana menurutmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ayo, mari pulang saja. Baiklah. Lin Zixia, bukankah kamu bilang jam 2 nanti, desainer perhiasan terkemuka dunia bernama Xu Mingzhu akan datang untuk menandatangani proyek kerja sama dengan grup Huo? Sekarang waktunya sudah tiba. Di mana orangnya? Mohon maaf Ibu Huo, penerbangannya sedikit terlambat. Nyonya Xu Mingzhu pasti akan datang. Mohon tunggu sebentar lagi. Jangan berpura-pura lagi. Aku rasa kamu sama sekali tidak berhasil mengundang Xu Mingzhu sesuai kesepakatan awal. Jika tidak bisa mengundangnya, maka kamu harus mengundurkan diri. Silakan pergi sendiri ke bagian personalia untuk mengurus prosedurnya. Ibu Huo, hak penunjukan karyawan di Nonalin ada di tangan Presiden Huo. Selain Presiden Huo, tidak ada yang boleh memecatnya. Huo Lingfei, apa kamu sengaja ingin melawanku? Ibu Huo, keterlambatan penerbangan dari rute Milan itu bisa diperiksa secara langsung. Nyonya Xu Mingzhu pasti akan datang. Mohon Anda tunggu sebentar lagi. Aku tidak punya waktu menemani kalian bermain rumah-rumahan. Lin Zixia, sadarlah sedikit, mengundurlah secara sukarela. Silakan lewat sini. Silakan Nyonya. Ada apa sih ribut-ribut? Penerbangan tertunda. Itu bukan hal yang bisa dikendalikan oleh Xiaolin. Lagi pula, apa salahnya menunggu sedikit lagi? Nenek Huo. Ibu, Lin Zixia ini jelas-jelas hanya ingin mengulur waktu saja. Kalau memang gagal mengundangnya, bilang saja, apa gunanya menunggu di sini seperti orang bodoh? Bagaimana kamu tahu kalau orang lain tidak berhasil mengundangnya? Waktu itu saja saat aku turun tangan sendiri, aku bahkan tidak bisa bertemu muka dengan Xu Mingzhu. Dia hanya seorang staf magang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengundangnya? Kalau kamu tidak sanggup itu masalahmu. Aku percaya kepada Xiaolin. Dia bilang Xu Mingzhu bisa datang. Maka Xu Mingzhu pasti akan datang. Tapi, mohon maaf. Saya datang terlambat. Anda adalah Xu Mingzhu? Benar. Penerbangan tertunda ditambah lagi macet. Telah membuat Anda semua menunggu lama. Saya minta maaf. Aku akhirnya bisa melihat sosok asli Xu Mingzhu. Halo MCU, aku adalah penggemarmu. Semua karyamu, sangat aku kenali luar dalam. Aku bahkan mengoleksi banyak dari karya-karya Anda. Ibu Huo, mari kita persilakan Nyonya Xu Mingzhu untuk duduk dulu sebelum membahas detail proyeknya. Silakan duduk, Nyonya. Jadi ini orang yang disebut oleh Zixia sebagai staf magang itu? Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya? Aku sudah pernah dengar sedikit. Ngomong-ngomong untuk proyek ini, aku punya satu permintaan, yaitu seluruh proses harus ditangani oleh Lin Zixia. Tidak boleh ada pergantian orang di tengah jalan. Jika tidak, aku akan menghentikan kerjasama ini. Emsu, apakah Anda dan Lin Zixia sangat dekat? Kamu tidak memberitahu mereka tentang hubungan di antara kita? Kalian. Zixia adalah murid kesayangan terakhirku, dan juga muridku yang paling hebat. Ya ampun. Tidak heran kamu bisa mengundang Xu Mingzhu yang bahkan tidak bisa aku undang. Sebelum ini, aku memang punya sedikit prasangka terhadapmu, dan telah mengatakan banyak kata-kata yang tidak sopan. Aku meminta maaf kepadamu. Tidak apa-apa. Ibu Huo, yang penting kesalahpahaman ini sudah berakhir. Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Dengan bakat seperti yang kamu miliki, kamu memang sangat serasi dengan keluarga Huo kami. Kakak, kamu sangat hebat. Kalau begitu ke depannya aku akan mengandalkanmu sepenuhnya. Tentu saja, andalkanlah aku. Karena proyeknya sudah berhasil kita dapatkan. Aku umumkan, minggu depan di Hotel Bingtia akan diadakan perjamuan yang meriah untuk mengundang para elit di industri ini dan menyambut Nyonya Xu Mingzhu dengan hangat ke kota Hang. Untuk perjamuan minggu depan, berikan kartu undangan kepada beberapa orang dari keluarga Lin itu. Kenapa begitu, Bos Huo? Jika Anda ingin membalaskan dendam Nona Lin, bukankah mengakuisisi Lin Group secara langsung itu lebih mudah? Kakak tidak ingin Lin Group diakuisisi? Tidak masalah. Aku akan membuat Lin Yunzong secara sukarela menyerahkan Lin Group padaku. Kakak, aku punya seorang teman. Dia karena suatu alasan yang sama sekali tanpa niat buruk, merahasiakan beberapa hal dari pacarnya. Menurutmu, apakah pacarnya akan marah? Teman yang kamu maksud itu bukan dirimu sendiri kan? Aku. Jika dari awal aku tahu kamu merahasiakan sesuatu dariku, aku tidak hanya akan marah, aku juga akan memutuskan hubungan denganmu, lalu tidak akan pernah sudi bertemu lagi. Kakak. Aduh, tapi yang aku katakan tadi itu kan hanya seandainya. Faktanya, kita sudah bersama begitu lama,
Aku percaya, kamu pasti punya alasan yang mendesak sehingga tidak bisa mengatakannya padaku. Aku akan menunggumu sampai kamu siap, baru menceritakannya padaku. Kakak tenang saja. Setelah perjamuan hari itu selesai, aku akan menceritakan segalanya kepadamu. Tak disangka, pihak grup Huo ini ternyata secara khusus mengirimi kita surat undangan. Sepertinya keluarga Huo juga menyadari bahwa sebelumnya, baik dari segi bakat maupun kepribadian, kita tidak seharusnya diblokir. Cing sayang, aku mengundangmu kemari hari ini. Siapa tahu pihak Huo ini akan meminta maaf kepadamu dan mencabut blokirmu. Aku juga berpikir begitu. Sebelumnya aku diblokir. Itu semua karena Lin Zixia telah menghasut. Tampaknya sekarang pihak Huo sudah melihat jelas seperti apa sifat Lin Zixia yang sebenarnya. Lin Zixia. Mana pantas dia? Minggirlah. Zixia. Jalan selebar ini, kenapa kamu tidak lewat situ saja? Lin Zixia, kenapa kamu ada di sini? Perjamuan hari ini diselenggarakan Huo untuk menyambut desainer ternama Su Mingzu. Apa orang sepertimu pantas ikut serta? Jika aku tidak pantas, apakah si tukang jiplak sepertimu yang lebih pantas? Diam kamu. Dasar memalukan. Kami adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh grup Huo. Pasti keluarga Huo sudah menyadari integritas kami yang sebenarnya. Sedangkan kamu, setiap hari membuat setara dengan Presiden Huo dari grup Huo. Semuanya omong kosong belaka. Aku yang memalukan? Kamu membesarkan seorang tukang jiplak seperti ini. Kamu tidak merasa malu, tapi punya hak apa memarahiku? Mengenai perjamuan ini diadakan demi aku. Jadi, apa kamu masih berpikir aku tidak punya hak? Demi kamu? Jangan bercanda. Perjamuan ini sudah jelas diadakan khusus untuk Nyonya Su Mingzu. Memangnya kamu siapa? Aku siapa? Su Mingzu adalah guruku. Beliau datang ke Hangzhou hanya demi aku. Katakan padaku, sekarang aku dianggap siapa? Orang sepertimu, bermimpi ingin jadi murid Su Mingzu? Aku rasa sepertinya kamu sudah tidak ingin bekerja di industri ini lagi. Dari kejauhan aku sudah melihat sekelompok orang berkumpul dan berisik, sedang meributkan apa. Nyonya Su Mingzu, ada orang yang menyamar sebagai murid Anda di sini. Benar. Wanita ini pelakunya. Baru saja sebelum Anda datang, ia mengaku sebagai murid Anda. Melihat perilakunya yang buruk seperti ini, Anda harus memblokirnya dari seluruh industri ini. Benar sekali. Semua orang tahu bahwa Anda sudah lama tinggal di luar negeri. Gadis tidak tahu diri, mau menyamar jadi muridnya pun, ternyata tidak mencari tahu dulu. Zixia, kali ini kamu benar-benar sudah kelewatan. Bahkan Nyonya Su Mingzu sudah datang, aku tidak bisa melindungimu lagi. Sebenarnya, siapa orang-orang ini? Guru. Ketiga orang ini masing-masing adalah ayah biologi saya, adik tiri perempuan saya, dan mantan pacar saya yang terbiasa berkhianat. Kasihan sekali. Kamu sangat tidak beruntung memiliki keluarga seperti ini. Apakah kamu orangnya saat di kompetisi desain perhiasan yang menjiplak karya Anda Lupe Furtial, Lin Ziqing? Aku umumkan bahwa aku akan memblokirmu dari seluruh industri desain. Atas dasar apa? Atas dasar kebiasaanmu menjiplak dan bualan penuh dustamu. Terlebih lagi kamu sudah menghina murid kesayanganku, Lin Zixia. Kak, kamu bilang kalau dia adalah menghina Zixia. Sama saja dengan menghinaku. Zixia, mari kita pergi. Mana mungkin? Bagaimana bisa Lin Zixia adalah murid Su Mingzu? Cing jangan takut. Kita adalah tamu kehormatan yang diundang oleh grup Huo. Biarpun Su Mingzu bilang memblokirmu, pasti Presiden Huo akan mendukungmu. Benar sekali. Dengan Presiden Huo yang mendukungku, aku tidak perlu takut padanya. Ayo pergi. Kamu sudah dengar kabarnya belum? Presiden Huo akan mengumumkan tunangannya di acara perjamuan ini. Bahkan dia akan memberikan setengah dari kekayaan dan kekuasaannya kepada calon istrinya itu. Sungguh? Kamu serius? Presiden Huo itu kan orang terkaya di Hangzhou. Kalau ada yang bisa mendapatkan keluarga Huo setengah harta dan hak miliknya, maka di seluruh wilayah Hangzhou, orang itu bisa hidup setara dengan Presiden Huo. Tentu saja benar, hanya saja tidak ada yang tahu siapa yang terpilih oleh Presiden Huo untuk menikmati keberuntungan luar biasa ini. Sepertinya kita harus mencari cara untuk berkenalan dengan tunangan Presiden Huo itu. Siapa tahu ada kesempatan agar pihak grup Huo bisa menyuntikkan dana bantuan untuk kita. Hari ini, pasti banyak orang yang ingin mendekati tunangan dari Presiden Huo. Kita harus bergerak lebih cepat dari yang lain. Lin Zixia, apa kamu tidak dengar kata orang-orang tadi? Presiden Huo akan segera mengumumkan tunangannya. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Presiden Huo ingin mengumumkan tunangannya. Memangnya kenapa kalau aku ada di sini? Sebelum ini, kamu selalu menggunakan nama grup Huo untuk bertindak sewenang-wenang. Kalau tunangan Presiden Huo sampai mengetahui perbuatanmu, dia pasti akan memberimu perhitungan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau tunangan Presiden Huo bukan malah akan memberi perhitungan kepada dirimu? Maaf kakak, aku datang terlambat. Setauku, tunangan dari Presiden Huo itu adalah orang yang sangat baik, memiliki kepribadian dan rupa yang elok. Hal yang paling tidak dia sukai adalah orang-orang sombong yang menggunakan kekuasaan untuk menindas mereka yang lemah. Dan yang terpenting adalah, dia merasa sangat cocok dengan kakakku ini. Jika dia tahu kalian merundung kakakku, dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Omong kosong. Sepanjang hari kamu cuma menggunakan nama besar grup Huo untuk menipu orang. Saranku sebaiknya kamu segera nyah dari sini. Jika tidak di hadapan Presiden Huo nanti, entah apa yang akan dia lakukan untuk memberimu hukuman. Orang bodoh. Sudah dibohongi bertahun-tahun, tapi masih saja melindungi si penipu ini.
Gunakan matamu baik-baik dan lihat. Siapa sebenarnya? Anak perempuan kandungmu. Apa kamu pikir dengan membawa beberapa dokumen palsu, kamu bisa mengoceh tidak karuan untuk mengadu domba hubungan kami berdua? Itu hanyalah beberapa lembar kertas biasa. Memangnya kamu mau menakuti siapa? Lalu kenapa kamu merasa cemas? Tenang saja, aku masih punya salinannya. Sobek saja sesukamu. Kamu. Apa ini? Laporan tes DNA. Di sini tertulis nama Lin Ziqing dan Lin Yunzong. Siapa mereka ini? Siapa mereka tidak penting, yang terpenting adalah kedua orang ini tidak memiliki hubungan darah. Wah, ada drama seru hari ini. Lihat sendiri. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Ini adalah Hadiah untukmu. ayah. Dia sedang berbohong. Ayah harus percaya. Aku adalah putri kandungmu. Cepat ke sini. Satpam, cepat usir orang hina ini dari sini. Siapa yang berani bergerak? Siapa yang ingin mengusir cucuku? Ini, apa maksudnya? Izinkan aku memperkenalkan diri. Huo Lingfei, Presiden Direktur Grup Huo saat ini. Tidak, aku tidak percaya. Kamu tidak percaya pada identitasku? Atau kamu tidak percaya laporan tes DNA ini? Jangan lupa, laporan ini ditemukan saat kamu mencoba menculik Zixia, ditemukan dari dalam tasmu. Ini adalah laporan yang kamu buat sendiri. Pergi sana. Kamu dan ibumu, sama-sama wanita kejam. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ternyata kamu berani merusak hubunganku dengan putri kandungku sendiri. Ayah, itu semua hanya tipu daya mereka. Laporan tes apa? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Di sana ada tanda tanganmu. Kamu pikir aku buta? Aku umumkan. Mulai hari ini kamu dan Lin Group milikku tidak ada hubungan lagi sedikit pun. Sejak sekarang Grup Lin juga menghapus namamu. Hak waris Grup Lin hanya putri kandungku, Zixia, yang layak memilikinya. Ayah tidak boleh melakukan ini padaku. Tidak boleh. Pergi kau. Lin Ziqing, kita putus. Kamu bukan lagi pewaris dari keluarga Lin Group. Bai Zean, apa kamu punya hati nurani? Jangan bilang kamu bersamaku hanya demi Grup Lin. Tentu saja. Lihatlah dirimu sendiri, tidak ada satu bagian pun darimu yang bisa memikat laki-laki. Wanita sampah, aku akan menghabisimu, dasar bajingan. Cepat datang ke sini. Bawa orang-orang ini pergi. Kakak aku. Aku sudah lama mengetahuinya. Kamu sudah tahu semuanya. Jika kamu bukan Presiden Huo yang asli, mana mungkin setiap hari di luar sana kamu bertindak atas nama grup Huo dengan penuh gaya, namun pihak grup Huo tidak pernah membuat masalah untukmu? Selama ini, selain harus berpura-pura menjadi mahasiswa, kamu juga harus mengurus bisnis grup secara sembunyi-sembunyi? Pasti sangat melelahkan, kan? Demi mendapatkan istri, aku tidak merasa lelah sama sekali. Astaga, banyak orang yang sedang melihat. Aku umumkan bahwa aku dan Nyonya Lin Zixia sudah bertunangan. Dia akan berbagi segala kekuasaan dan harta kekayaanku. Pernikahan akan dilaksanakan di paruh kedua tahun ini. Aku umumkan bahwa aku akan memberikan $2 miliar sebagai hadiah pertunangan keluarga Huo untuk Zixia. Aku akan menambahnya. Setengah dari saham grup Huo milikku akan kuberikan kepada pasangan baru ini. Semoga mereka bahagia selamanya dan langgeng hingga akhir hayat.